pendidikan seks itu bagi dalam pemahaman dia itu dimulai pertama kali ketika kita nyusu ke ibu kita. Oh. Pengalaman seks pertama kali Betul. anak bayi ya. Maka bagi dia seks adalah termasuk bagian daripada need, bukan want. Anak zaman sekarang yang ingin aku katakan adalah dia balik terlalu cepat dan tidak akil. Waduh, jadi cuma gas doang tuh ya? Benar, sudah mesum, Sudah sangean, tapi nggak ngerti. nggak ada remnya gitu. Dia udah merasa ada nafsu, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara memposisikan itu. Inilah jadi- tanggung jawab orang tua Betul. ini ya. Benar. Berarti kalau anak-anak nggak ada akalnya nih, itu bapaknya pasti mohon maaf, bajigur. Ustadz gini Pak Ustadz, Ya. abis dengerin ceramah ini Pak Ustadz ya, yang Lex nggak Oke. mau anani lagi dia Pak Ustadz. Iya, Ya. oke. Tapi kan kadang-kadang kalau lagi sudah lama ya, nggak Ya, isi kayak pengen gitu. juga. Ya. 2 minggu ya gitu Ya. punya. Kayak gimana cara kita mengalihkan itu supaya nggak jadi kita keluarin? Bagus. Jadi gini, you Apa nanya hukumnya istri menolak ajakan bermain suami? dilaknat malaikat sampai pagi. Hah? Serius? Serius. Itu dilanggar tuh maksudnya gimana Pak Ustadz? Nih gua kasih tau ya. Ustadz, Kiai. Oh. Nah ini nih yang sering salah nih. Ya. ada peci langsung ngomongin Ustadz Iya, ya? padahal tuh sebenarnya peci ini adalah lambang politik Iya, sebenarnya. benar. Lah, Penyatuan politik di Indonesia pakai peci. Oh iya? Ya itu niru topi merah yang di Turki. Apa namanya ya? Ini topi yang kayak ini kan ya, yang vest ada. atau apa tapi namanya. kalau beneran loh, kalau datang gini ya ke daerah ya, Iya. atau ke desa ya, aku cium tangan loh bisa kayak gini. Iya, Kalau betul. pakai peci gini. Iya. Karena orang Indonesia itu memang belum banyak yang mengerti tentang jadi gini, bukan belum banyak, tapi pemahaman agama itu tergantung visualnya. Jadi kalau pakai begini nggak mungkin Ustadz nih. Boy Iya, band. betul juga. Ya kan? Betul Nah, kalau juga. pakai Kontak sorot- handphone lah nih di Roxy Iya, ada nih. betul. Benar. Kalau nggak diglodok. Ya, benar. Gitu. Ya kan ya. Kalau nggak jual skincare. Iya. Nggak mungkin ya. Iya, iya. Nah, jadi artinya ya memang karena visual. Ya. Pernah kejadian temanku pergi ke Mesir. Ya kan ya. Namanya dia ketemu orang Mesir toh. Ya kan orang Mesir tuh kemudian pas ketemu kan ya langsung cium tangan dia. Ternyata dia orang Kristen. Lah? Kan ada Kristen Koptik di Mesir. Nah, orangnya kan sama, pakai jubah juga, pakai kemudian wajahnya wajah Arab juga, pakai jenggot juga, dia langsung dicium dikirain syekh. Padahal orang Kristen Koptik. Iya, tapi ada yang bisa bahaya sih sebenarnya. Kayak misalnya kayak aku nih ya, Ya. kan sudah dikenal masyarakat. Ya. Terus orang lihat juga cukup talented lah, punya bakat, Ya. ngomong kayak. Terus aku belajar kayak ini 30 hari. Terus aku kan sebenarnya kalau aku pengen manfaatin ya, aku Betul. bisa aja. Aku pakai kopiah, aku pakai apa tuh namanya selendang ya? Ya. Selendang kayak gitu punya, terus lebih bijaksana gitu. Lebih bijaksana. Iya, agak lebih pelan, santun kayak gitu Ah. punya. Aku dapat panggilan Ustadz, Pak. Betul. Itu di Indonesia yang seperti itu. Karena itulah kemudian sebenarnya gini, aku tidak menyalahkan ada orang dia stereotyping ya, aku nggak nyalain sih, atau dia generalisasi juga aku nggak nyalain. Karena memang penampilan itu perlu untuk menimbulkan satu kesan tertentu. Iya. Dan karena itulah aku tahu orang-orang kayak Yong Lex misalnya, dia pasti underestimate orang terhadap dia. Itu kan ya. Makanya ketika dia ngomong, orang baru kelihatan, ternyata nggak seperti badannya. Nah itu kan stereotyping. Iya. Bahwa setiap orang-orang yang nato badannya dia nggak Tato, peduli, iya. dia bodoh amat, dia anak pang. Orang baru tahu lu Tidak cerdas. terliterasi apa? Orang baru tahu lu cerdas. Padahal dia cuma cosplay. Nah, artinya itu kan enak ya ketika kita pengen membuat orang untuk underestimate kita kan ya. Sehingga Bisa kita strategi juga, ekspektasi dia rendah ketika kita deliver itu jadi over deliver kan gitu Iya. kan ya. Nah, itu salah satu teknik juga sih. Atau lu punya tujuan terselubung setelah ikut acara ini lu pengen jadi ustadz? Enggak ada. Maksudnya nggak ada tujuan-tujuan kayak gitu. Ini mau nyambungin apa yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi. Ya. Itulah maksud dari di episode yang kemarin itu, lebih baik kita merasa kafir. Ya. Itu maksudnya kan? Daripada merasa beriman. Yes. Betul. Nah, Itu karena itulah maksudnya. itu ada banyak juga. Kemarin ada beberapa orang yang meneliti, bahkan mohon maaf ya, ini nggak semua, tapi ada beberapa oknum yang kayak film Pique itu. Kalau film Pique yang kemarin itu kan dia menjadikan kayak apa ya? Dia menjadikan agama sebagai bisnis. Dan dia memang benar-benar mempraktekkan bahwa agama bisa jadi bisnis gitu loh. Dia tinggal bikin sesembahan, orang-orang ngasih duit di situ. Di Indonesia ada misalnya ada orang-orang yang berpura-pura dan menjadi habib palsu misalnya. Ada. Dia bilang dirinya habaib dan kemudian dia mendapatkan dalam tanda kutip privilege dalam masyarakat. Ada juga orang kayak gitu. Ada ya, jangankan dalam agama lah, di dunia nyata para penipu itu kan mereka juga main penampilan. Yang ada siapa tuh yang
yang diperanin sama Loki tuh, yang penjahat yang nggak pernah ketangkep tuh siapa ya namanya? Leonardo ada DiCaprio. Iya, Leonardo DiCaprio main jadi orang itu tuh. Catch Me If You Catch Can Me kan? If You Can itu kan ya. Jadi namanya siapa, BJ siapa, aku lupa tuh. Tapi kan itu kan dia juga memainkan peran. Karena kenapa? Karena orang banyak ketipu dengan mata. Visual, yes. Karena itulah orang-orang, misalnya contoh ya, kalau kita ke perumahan misalnya, naik motor misalnya dengan sandal jepit, Dokter Richard misalnya, orang bilang, Pak, mohon maaf Pak, KTP tolong titip dulu Pak. Tapi kalau Dokter Richard pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, naik mobil, misalnya Rolls Royce, ditanya nggak KTP? Enggak. Kita tanya balik, harganya berapa dia? Mau dibeli nggak gitu kan ya? Jadi misalnya. orang tuh ngelihat dari penampilan ya. Betul. Kita nggak bisa salahin, tapi itu bukan semuanya. Oke. It's not all. Dan gimana supaya kalian tidak tertipu? Caranya adalah pinterin diri kita. Isi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita pinter, kita tahu, kita bisa bedakan nih. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Benar. Karena kalau secara fisik, itu bisa dengan sangat mudah sekali direplikasi. Tapi kalau isi kepala, itu nggak mudah direplikasi. Nah, hari ini kita mau bahas tentang seru banget nih. Pendidikan seksual. Pendidikan seksual. Aku dengerin aja, kalian berdua silakan diskusi. Oke. Gimana nih? Ya. Pertama-tama kita harus bedain dulu antara karena gini, Indonesia tuh ketika ngomong seks itu pasti bahasnya tentang gituan. Iya, tentang di atas ranjang. Iya, di atas ranjang. Tapi memang gituan kan? Iya, 18 plus. Sebenarnya enggak. Seks itu artinya adalah kelamin. Gender kan? Gender. Oke. Nah, berarti pendidikan seks adalah artinya pendidikan tentang bagaimana memposisikan dirimu sebagai kelamin laki-laki atau kelamin perempuan. Iya. Itu yang pertama. Jadi sebelum segala-galanya itu adalah pendidikan seksual. Nah, maka ketika kita mengajarkan pendidikan seks, nggak serta-merta cuma tentang itu aja. Tapi sebenarnya tentang tanggung jawab menjadi laki-laki dan tanggung jawab menjadi wanita. Oh, lebih luas lagi ya? Lebih luas lagi. Dan ini menarik, karena gini. Di dalam Al-Quran itu ada bahasan di dalam surat Al-Baqarah, itu kata-katanya begini. Izinkan aku baca bahasa Arab karena aku perlu untuk ngasih tahu artinya seperti apa secara detail. Allah bilang bahwasanya ada orang-orang yang benar-benar nggak suka dengan Islam. Benar-benar nggak suka sama kebaikan, itu ada. Dan mereka mencoba untuk merusak dunia. Dan Allah pengen ngasih tahu bagaimana cara pikir mereka. Maka Allah katakan, liyufsida fil ard wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi kata Allah adalah mereka merusak bumi ini dengan cara apa? Dengan cara merusak harth wan nasl. Oke. Aku kasih tahu bahasa Arabnya dulu, harth wan nasl. Yang menarik adalah harth ini secara literal bermakna ladang pertanaman. Dan nasal di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan adalah binatang ternak. Tapi aku tidak mau cuma menerima bahasa Indonesianya aja. Karena bahasa Arab itu tidak bisa diartikan literal dalam bahasa Indonesia. Maka terjemahan itu bisa jadi tidak tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Ketika aku lihat nasalnya ternyata dalam bahasa Inggris lebih diartikan dengan lebih bagus. Namanya offspring. Offspring. Artinya benih, keturunan. Berarti merusak apa? Merusak ladang dan merusak keturunan atau peternakan tadi ya soalnya bahasa Indonesia. Peternakan kan offspring juga kan artinya kan ya. Jadi merusak ladang dan merusak benihnya. Masuk akal. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran sekali lagi ada di dalam Al-Quran kata-kata begini. Nisa ukum harsulakum. Sesungguhnya perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian itu seperti ladang pertanaman bagi kalian. Jadi kita sebagai laki-laki kita bercocok tanam. Oke. Nah, yang aku bilang kemarin, ilmu padi. Ada pepatah menyala abangku. Ilmu padi abangku. Yoi. Semakin berisi semakin menunduk. Tapi kalau kita tidak, semakin berisi semakin tegak dong. Harusnya. Harusnya. Oke, lanjut lagi tentang menanam. Nah, jadi berarti kalau perempuan adalah tempat bertanam, maka kita adalah petaninya. Maka kalau kita bawanya apa? Benih dong. Ya. Nah, maka kalau seandainya perempuan itu adalah ladang pertanamannya dan laki-laki adalah benihnya, maka merusak dunia adalah dengan merusak laki-laki dan perempuan. Karena itulah semua interaksi di antara mereka itu jadi rusak juga. Gampangnya begitu. Berarti apa kerusakan yang dibuat? Laki-laki dibuat nggak kayak laki-laki. Perempuan nggak dibuat kayak perempuan. Perempuan nggak dibuat kayak perempuan. Mereka nggak ngerti posisinya masing-masing. Dan ini yang terjadi sekarang. Nah, makanya penting pendidikan seksual di dalam Islam. Karena ngajarin laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Berarti ini apanya dulu nih kok? Ini apanya dulu nih? Kelainannya atau nih cuma pembawaannya doang nih? Betul. Jadi gini, di dalam Islam membagi dua. Islam menyamakan perempuan dan laki-laki in a way dan membedakan perempuan dan laki-laki in a way. Maksudnya? Maksudnya, contoh ya. Di dalam Islam, perempuan dan laki-laki sama-sama harus beribadah pada Allah.
sama. Oke. Dianggap sama-sama manusia yang sama-sama punya hak dan sama-sama punya kewajiban. Oke. Sama-sama akan dikasih rewards ketika mereka berbuat baik. Sama-sama akan dikasih kemudian punishment ketika mereka berbuat tidak baik. Itu kesamaan di dalam Islam. Tapi di dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa? Contoh, laki-laki nggak disuruh kerudungan, perempuan disuruh kerudungan. Oke. Laki-laki, nah nanti kita jelasin tuh, karena memang beda. Contoh lagi, laki-laki mendapatkan waris itu 2 kali lipat daripada perempuan. Wah. Agak nggak adil ya. Nah, mulai merasa nggak adil kan? Nanti kita bahas nih. Laki-laki boleh poligami, perempuan nggak ada poligami. Kenapa nggak boleh? Nah, itu nanti kalau kita ngomong kebutuhan seksual sama, laki-laki punya kebutuhan seksual, wanita juga punya kebutuhan seksual. Nah, kalau laki-laki cewek cuma sampai umur 50, ntar mana pos dia. Kalau laki-laki bisa hiper, emang cewek nggak bisa hiper? Bisa juga. Bisa. Nah, makanya nanti kita akan jawab itu semua tuh. Nah, artinya sebelum kita menjawab itu semua, kita harus tahu dulu sebenarnya. Pertanyaannya, laki-laki dan perempuan sama atau beda? Oh, beda dong. Secara gampangnya gini, secara fisik. Secara fisik biologi, secara fisik udah pasti beda. Karena perempuan punya rahim, laki-laki tidak punya rahim. Makanya ketika ada orang-orang lesbi bilang, wah kami kan bisa sewa rahim. Aku mau bilang matamu, itu kan sewa rahim punya siapa? Kan bukan rahimmu kan itu kan ya. Artinya kan sebagai laki-laki dan perempuan kita tahu bahwa itu bukan masalah bigotry, bukan masalah kita tuh close minded. Ini cuma masalah biologi sederhana, simple biology. Laki-laki plus perempuan ada anak kan gitu kan ya. Laki-laki nggak bisa membelah diri, lo kan bukan amuba, gitu kan ya. Oke, aku nyampe. Jadi dalam Islam tuh cuma ada berarti cowok dengan cewek. Bencong nggak ada? Nggak ada. Bencong nggak ada? Nggak ada. Waria nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gay. Apalagi? Lesbi. Nggak ada. Biseksual. Biseksual tuh tetap laki-laki atau wanita? Tetap itu kan. Tetap laki-laki wanita. Tapi tidak diakui ada kelamin selain laki-laki dan perempuan. Intinya itu, poinnya itu. Tidak ada laki-laki dan tidak ada selain laki-laki dan perempuan. Tidak ada selain laki-laki dan perempuan. Nah gitu kan ya. Berarti ketika kita memahami ada perbedaan fisik, ini membawa pada konsekuensi selanjutnya. Ada perbedaan yang lebih besar daripada fisik bagi laki-laki dan perempuan. Misal, penelitian-penelitian terbaru itu ternyata memperlihatkan kepada kita otak laki-laki dan otak perempuan berbeda. Oke, apa bedanya? Bedanya apa? Beda. Contoh misalnya ya, otak laki-laki itu hipotalamusnya lebih gede. Iya. Hipotalamus fungsinya apa, Ustaz? Mengontrol nafsu. Otak laki-laki? Iya. Berarti dia harusnya jauh lebih bisa mengontrol nafsu? Bukan, lu lebih nafsuan. Lebih gede, lebih nafsuan. Oh, lebih nafsuan. Kan lu bilang, perempuan 45 selesai tuh. Laki-laki sampai 100 tahun juga masih bisa. Sampai dia meninggal. Iya, betul. Apalagi laki-laki Ambon. Aduh. Gue lagi. Lanjut. Lu kira Cina enggak? Oh iya juga sih. Ya enggak sih. Itu diteliti sama orang-orang, sorry dok ya, katanya laki-laki Cina itu paling aman. Oh, tapi paling banyak jadi gadun, kokoh-kokoh. Iya sih. Iya, tapi itu penelitiannya. Iya, jadi kan kagak tahu. Enggak, aku udah dikasih tahu tadi. Dia aneh-aneh aja kagak tahu. Aku udah dikasih tahu tadi. Gitu kan. Jadi apalagi analis syariah tadi ya. Ya gitu. Katanya lu mau nunjukin. Nah, oh iya nanti habis ini ya. Jadi kan bukan login nih, log out. Jadi setelah diteliti bagi perempuan dia lebih aman dengan laki-laki Chinese karena laki-laki Chinese itu libidonya paling rendah dibandingkan yang lain. Itu penelitiannya. Aku kan nggak bilang per person ya. Itu penelitiannya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi pada perbedaan yang lain lagi. Karena otaknya beda, maka kemudian hormon-hormonnya juga beda. Laki-laki punya hormon yang paling mayoritas testosteron, perempuan estrogen dan progesteron dan seterusnya. Dan itu membawa pada perkara-perkara yang lain. Contoh. Membentuk sifat itu ya. Sifat, betul. Dan perempuan karena dia punya hormon-hormon itu dia sangat perhatian pada emosional. Oke. Dan laki-laki lebih perhatian pada logik. Sepakat. Oke, makanya kalau kita pergi ke pasar, nggak ada laki-laki nawar. Bener juga sih. Kenapa? Laki-laki logik. Harganya berapa Pak? Ayam, 75.000. Beli nggak? Beli ya. Daripada gue disuruh nguber ayam sendiri. Iya benar. Motong ayam sendiri. Muter lagi aja capek sendiri. Muter lagi aja capek. Muter nyari tukang ayam lebih murah. Mager gila. Tapi perempuan kan nggak mikir logik. Beda 1.000 aja pindah sebelah. Nah, asli. Perempuan kan nggak mikir logik kan. Berapa harganya? 75. Ditawar berapa? Gocap. Mending gocap. 25.000 boleh. Iya nggak? Itu ibu kejam kali tuh. Bener. Dia bukan masalah harganya bro. Dia seneng aja. Emang iya sih. Akhirnya dibilang ya udahlah buat ibu lah penglaris 73.000 beda 2.000 kan. Akhirnya dia bilang alhamdulillah dapat 73.000 dia beli. Dia merasa dia paling beruntung sedunia. Sampai temennya bilang gua beli 71. Bener nggak? Diomongin tuh tukang ayam sebulan, diomongin habis itu. Iya kan, digibahin sebulan kan.
Nah, artinya laki-laki kadang-kadang aneh ngelihat orang-orang ini. Kenapa? Karena kita secara otak jauh berbeda dengan perempuan. Kita nggak bisa comprehend kadang-kadang perempuan kayak apa. Setiap kita kemudian nyari sesuatu, contoh kayak gini ya. Lu sadar nggak kalau lu pergi ke restoran, lu pilih tempat duduk kalau misalnya cuma 2, kiri atau kanan? Ya bebas lah, mau kanan kayak. Kebanyakan kiri atau kanan? Kebanyakan. Kalau gue sih pilih kiri. Betul. Itu laki-laki. Itu ada ininya. Itu ada penelitiannya. Yang kedua, itu pertama kiri. Yang kedua, laki-laki selalu milih tempat yang belakangnya tembok, depannya pintu. Iya, kenapa ya? Karena kita mau cari sense of security. Kita harus ngendalin suasana. Kita harus megang semuanya. Karena semua ke kita. Ini nature ya? Nature. Kita nggak mau di belakang kita ada orang. Kenapa? Karena kalau di belakang kita ada orang, kita harus... Ini kalau ada orang mukul nih, lu harus jaga nih kiri. Atau nggak handphone kecipet apa gitu. Iya benar itu benar. Kecuali gue. Kenapa? Supaya orang nggak lihat gue aja. Itu comes in nature. Nature itu ya? Nature. Nah, perempuan nggak. Perempuan begitu dia masuk restoran, dia nggak nyari tempat. Yang dia cari adalah orang ada yang kenal nggak nih? Oh, ini orang lagi ribut. Oh, ini orang lagi marahan. Oh, ini orang lagi sedih. Emotional things. Dia tertarik emosional. Bahkan dari kecil. Makanya anak-anak yang perempuan itu dia akan tertarik dengan wajah orang. Laki-laki tertariknya sama mainan. Makanya kalau kita ngobrol sama anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Anak laki-laki kalau kita ajak ngobrol, dia matanya nunduk. Yakinlah dia nggak dengar apa antum ngomong tuh. Lah kenapa dia bikin yang lain? Makanya kalau anak laki-laki, lihat Abi. Lihat Abi, sini matanya sini. Kalau anak perempuan dia langsung perhatian. Kalau anak perempuan nunduk, itu lagi dengerin. Oke. Kok kalau kayak gitu, kalau ada laki-laki, ada perempuan, tadi ada bedanya jelas. Kalau kayak gitu, waria apa hukumnya di Islam? Waria itu ya... Bencong apa hukumnya di Islam? Nah, akhirnya dihukumi, dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki yang nyebrang jadi perempuan, dia hukumnya laki-laki. Kalau dia perempuan nyebrang jadi laki-laki, dia hukumnya adalah perempuan. Sederhana. Nah, maka ini adalah namanya pendidikan seks. Untuk memberitahu dia laki-laki atau dia perempuan. Dan tanggung jawabnya seperti apa. Cuma seperti itu. Karena kita kasih tahu, kamu berbeda dan kamu punya tujuan. Nah, sebelum kita lanjut nih, waktu itu gue pernah ngeliat konten di TikTok, ada transgender dari cowok, pindah ganti kelamin ke cewek. Abis itu dia bikin konten sholat Jumat. Biar bagaimanapun, aku tetap anak laki-lakimu, ayah. Nah, itu gimana Pak Ustadz sholatnya tuh? Ya, sholatnya sah, karena dia kan melakukan, jadi gini, yang lucu juga, aku dulu pun pernah punya teman, dia itu pas bulan Ramadan, dia puasa, tapi dia nggak sholat. Oke. Paham nggak maksudnya? Nah, berarti puasanya batal nggak? Ya nggak. Puasa tetap puasa. Puasa tetap pahala puasa. Sholatnya itu urusan yang lain. Maka ketika tadi ada perempuan jadi laki-laki misalnya, terus dia sholat Jumat, ya sholat Jumatnya sah. Yang masalah adalah dia jadi perempuan, itu aja sebenarnya. Soalnya kan kelaminnya udah nggak ada. Tapi tetap hukum dia lahir ya? Tetap hukum dia lahir. Contoh ya, ada orang-orang yang transgender ya. Biasanya itu make up artis. Sering lihat kan dok ya? Saya make up ya dok ya. Cewek tuh bentuknya tuh. Terus dia megang-megang dokter. Itu hukumnya nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau dia nafsu itu urusan yang lain ya. Oh, yang penting sesama laki soalnya. Sesama laki. Tapi beda kalau seandainya dia yang cowok jadi cewek itu sama cewek-cewek lain. Cewek-cewek juga dia cewek. Cipika-cipiki lah. Nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Secara hukum tidak boleh. Karena bukan muhrim tetap. Bukan mahramnya. Bukan mahram. Iya, bukan mahramnya. Sekarang kan kita cuma membedakan cowok atau cewek. Jadi kalau bencong dengan waria kayak gitu punya dosa nggak? Kalau dia cowok, lalu kemudian dia bilang saya bukan cowok tapi saya cewek, dan dia ganti kelamin ataupun dia nggak ganti kelamin. Dia tidak ganti kelamin. Tapi berperilaku seperti cewek. Ya, dan dia tidak ganggu orang lain. Dia nggak ganggu orang lain. Dia tetap dosa. Dia nggak ganggu Koko, dia nggak ganggu aku, nggak ganggu siapa-siapa. Dia cuma kayak ngerasa diri dia itu adalah wanita yang dilahirkan pada tubuh laki-laki. Oke, kalau sampai di titik itu tidak. Selama nggak orientasi seks gitu ya. Kayak gitu punya. Nah, perilakunya dia kayak ke cewek-cewek. Cewek, bencong. Nggak apa-apa. Makanya kita sering ngomong sama orang gini. Kita bukan membenarkan ya, tapi kita bilang gini. Kalau bagi kalian misalnya, yang pun merasa bahwa kalian itu adalah seorang perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki, seperti kata mereka misalnya ya. Terus kemudian dia cuma merasa gitu aja dan seumur hidup dia nggak menikah. Dosa nggak menikah? Nggak kan? Nggak. Kata Koko kemarin ini makruh. Iya. Makruh tuh dibenci tapi tidak dosa. Oh iya. Artinya dia mikir gini, kalau dia cowok tapi dia merasa dirinya cewek. Kalau aku mau menikah, aku mau menikahnya sama cowok dong. Iya. Padahal dia cowok juga. Tapi dia tuh ini salah. Dia bilang aku nggak mau. Jadi dia tetap merasa bahwa aku tuh harusnya cewek misalnya ya. Tapi dia tidak pernah ngomong itu sama orang lain. Dia tidak mengekspresikan itu pada orang lain dan dia tidak ganggu orang lain, maka itu tidak dosa. Nah, kalau dia tidak ganggu orang lain, tapi ternyata dia menemukan cinta dia. Nah, itu kan sudah ekspresi.
orang itu juga cinta dia, nggak maksa nih. Ya. Ini bencong nih ketemu dengan cowok nih, sama-sama saling mencintai satu sama lain. Nah, kalau seperti mereka merasa itu jodoh mereka. Kalau dalam hukum Islam nggak boleh. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena laki-laki itu sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Nah, bentar, tadi Pak Ustadz, berarti ekspresinya ini menyatakan cinta. Kalau ekspresinya body language, cara dia ngomong, secara hukum Islam salah nggak? Andaikan dia benar-benar mau nahan itu, bahwa dia bilang ini adalah bukan sesuatu yang benar, dan dia benar-benar nahan itu. Ini kan kita bilang situasi tidak ideal ya. Maka kalau selama tidak ada aktivitas, hukum kan nggak ada. Bukan dia jadi cuman ngomongnya aja gemulai segala macam, tapi dia nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Karena tadi ada beberapa orang yang memang kita sadari secara kedokteran memang ada laki-laki yang lebih banyak testosteronnya daripada laki-laki yang lain. Ini kelainan biologi berarti ya? Kelainan hormonal. Hormonal. Nah, itu memang asal ada. Jangan ngelakuin. Kalau ngelakuin jadi dosa gitu. Kalau nggak lakuin, oke. Betul. Ada kayak lu misalnya. Aku nggak tahu sih kalau antum. Ada orang yang laki-laki dia nggak mudah nangis. Tapi ada laki-laki yang mudah nangis. Oh, gue cengeng banget Pak Ustadz. Nah, berarti gue gampang nangis, gue sensitif. Sensitif. Iya, gue lu tatoan kayak gini. Itu dia Jangan salah, tatoan itu bisa jadi untuk menutupi. Tapi enggak, kalau ini memang paling keren aja kalau tato. Nah, tapi kalau nangis itu memang gue nggak, ini Pak Ustadz, gue nggak ada rasa harga diri yang diinjak-injak sebagai laki yang gampang menangis. Karena menurut gue sensitif itu ya itu gue perasaan aja kalau nonton film apa bagus anjing gampang banget berair gitu Pak Ustadz gitu. Tapi sebaliknya ada juga cewek-cewek yang dia dalam tanda kutip tomboy. Ya kan ya. Artinya dia main naik gunung lah dan segala macam, jadi juara karate atau segala macam lah. Nah, pertanyaannya selama dia tidak melakukan aktivitas yang haram, apakah dia dosa? Tidak. Makanya selama itu masih di dia dan dia berusaha untuk tekan itu, it's okay. Oke, berarti jadi kan cowok juga banyak yang tomboy sekarang. Cewek tomboy oke. Cowok ke cewek-cewekan atau bencong atau waria oke. Selagi nggak potong, selagi ya kan banyak. Kalau potong itu gimana? Kalau potong udah nggak boleh. Kalau itu potong jelasin boleh. Okay. Selama nggak potong, selama nggak melakukan hal-hal yang haram, it's okay. Gitu. Tapi kalau sudah kayak melakukan hubungan seksual LGBT kayak gitu. Nah, itu menjadi jadi lebih tepatnya bukan waria, Islam, tapi cowok yang kemudian lebih feminim daripada cowok yang lain. Ini walaupun nggak mungkin ya, Pak Ustadz, walaupun nggak mungkin, dia cuman berpacaran dalam tapi tidak berkontak fisik sesama jenis, itu gimana hukumnya? Pacaran sudah walaupun nggak mungkin ya, karena kita mau belajar Islam dari segi hukumnya nih. Benar. Secara relation itu sudah termasuk aktivitas. Oke. Relationship itu aktivitas, part of activity. Jadi maksudnya tadi kalau yang tadi yang dia bencong atau itu, cuman dia sama-sama suka, cuman dia ngelakuin kontak fisik, tapi nggak boleh karena udah ada aktiviti pacaran gitu ya. Makanya yang kita bahas itu adalah kenapa penting pendidikan seks, karena bisa jadi bahkan sudah ada banyak sekali kasus ataupun mungkin riset di situ bahwa kebanyakan kasus-kasus yang tadi terjadi justru karena tidak diberikan proper pendidikan seksual. Dari kapan? Mungkin dari zaman kapan tahu mungkin. Ya, dari kapan kita harus kasih pendidikan seksual tentang pendidikan seksual dari agama Islam ya ke anak kita? Bagus. Di dalam Islam itu ada konsep namanya akil balik. Setelah akil balik. Bukan, sebelum bahkan. Nah, karena akil itu artinya adalah akal, balik itu artinya sampai. Oke. Akil adalah konsep matang secara non fisik, matang secara mental, akalnya matang. Balik itu adalah matang secara fisik. Itu kapan? Nah, ketika sudah mimpi basah bagi laki-laki. Oh, itu ada detailnya itu ya? Kalau perempuan pas saat haid. Kalau perempuan saat haid. Berarti pendidikan seksual harus dimulai sebelum itu? Sebelum itu. Bahkan jauh sebelum itu. Contoh ya, yang menarik adalah bahkan Sigmund Freud itu ketika dia membahas tentang teori psikoanalisisnya itu mengatakan bahwasanya pendidikan seks itu bagi dalam pemahaman dia itu dimulai pertama kali ketika kita nyusu ke ibu kita. Ya. Ketika kita nyusu kepada ibu kita. Itulah pengalaman seks pertama kali. Pengalaman seks pertama kali anak bayi ya. Maka bagi dia seks adalah termasuk bagian daripada need bukan want. Oke. Kebutuhan bukan keinginan. Ya. Kalau kebutuhan nggak dosa. Berarti lu kemana-mana naruh burung itu nggak dosa menurut Sigmund Freud. Iya. Karena itu sudah keperluan lu, udah kebutuhan lu. Tapi di dalam Islam tidak. Enggak. Maka pendidikan itu kalau Sigmund Freud mulainya dari nyusu, kalau kita mulainya tetap ya dari ketika dia kecil. Dia udah harus diajarin pendidikan seksual. Mau cerita sedikit nih soalnya, gue lagi mengalami fase ini Pak Ustadz. Oh gimana? Iya karena anak. Iya kan sekarang anak umur 5, ya 4 jalan 5, 4 jalan 5. Nah di kelamin pertama laki-laki yang dilihat tuh kelamin gue tuh. Ya. Karena menurut gue sekarang udah mulai perlu nih ngajarin. Lu mandi bareng? Bukan, jadi waktu pipis dia kan lihat. Nah dia tuh yang namanya anak kecil kan nggak tahu.
interest gitu. Iya, interest. Nah ini maksud dia ngeliat ini butuh kayak apa nih kok aneh karena menurut pasti cabang dua ya. Dia kan pipis kan kelaminnya anak dia nggak lihat itu pada diri dia. Dia belum pernah lihat kelamin laki-laki kan seumur umur dia. Dia pertama kali lihat kelamin laki-laki, kelamin papanya gitu, babenya. Begitu gua kencing segala mulai kepikiran, wah ini harus dari awal. Kenapa? Karena kalau nanti dia bayangin kalau nggak sengaja terjadi atau ada orang jahat dia ngeliat kelamin laki-laki lain. Menarik. Dipegang-pegang. Betul. Lah karena gue dipegang-pegang sama dia, dipegang-pegang gitu. Namanya anak kecil kan, abis itu yang banyak terjadi. Nah, itu. Makanya aku bilang dari kecil. Jadi umur 2 sampai 5 tahun itu ketika dia sudah mulai bisa diajak ngobrol, maka dia diajarin tentang perkara-perkara penting dalam hidup dia. Adab, termasuk salah satu di antara adab adalah kalau misalnya kamu pipis, jangan kelihatan orang, termasuk jangan lihat bapakmu lagi pipis, gitu kan ya, atau dan segala macam. Begitu dia sudah umur 5 tahun sampai 10 tahun, ini prabalik, maka dia udah mulai diperkenalkan. Misalnya di dalam Islam ya, di dalam Islam tuh kita udah mulai memperkenalkan, kalau bisa kita minta anak kita untuk pisah ranjang, bukan pisah ranjang sendiri-sendiri gitu kan ya, maka dia ranjangnya sendiri-sendiri. Jadi nggak tidur lagi sama kita. Itu secara Islam di atas 5 tahun? Di atas 5 tahun. Jadi udah dikasih ranjang sendiri dan nggak boleh sama antara laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki sama laki-laki juga dipisah aja. Oke. Nah kalau misalnya miskin gimana usaha ranjangnya cuma satu. Usahakan selimutnya berbeda. Karena Rasul melarang laki-laki sama laki-laki tidur di satu selimut. Oh nggak boleh laki-laki sama laki-laki? Nggak boleh. Laki-laki sama adik gue nih? Nggak boleh. Tidur satu. Itu termasuk pendidikan seksual. Karena bukannya akrab kompak jadinya. Justru incest itu banyak terjadi dari peristiwa-peristiwa kayak gitu. Contoh ya, aku kasih tau ya. Ini aku kasih tau contoh. Ada banyak sekali anak-anak nggak dikasih pendidikan seksual. Dia belum bertanggung jawab terhadap badannya sendiri. Begitu dia mandi, dia kemudian gosok-gosok. Ternyata badannya sudah mature. Karena anak zaman sekarang bukan cewek nih. Oh cewek. Udah mature, dia gosok-gosok badannya nih, terangsang. Kok enak? Akhirnya dilanjutin terus. Lama-lama jadi masturbasi. Ya. Ketika sudah terjadi masturbasi, diulang-ulang terus. Addicted. Kan kita tuh ini enak. Ya, ini kan peristiwa addicted. Ya. Laki-laki juga banyak nih. Betul. Dia nggak pernah dikasih tahu karena bapak ibunya nggak pernah ngajarin. Tiba-tiba loh kok enak. Keluar nih misalnya. Nah terus kemudian dia pegang-pegang loh kok enak. Dia ngelihat terangsang terus kemudian dia belajar sendiri dan nggak ada yang ngarahin. Nah, ini problematika. Akhirnya dia nggak bisa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah berarti gini nih Pak Ustadz. Ini yang Indonesia ini kan luas banget dan kita tuh masih desa tuh tabu. Nah di desa ini kan tabu. Benar. Berarti supaya nggak tabu untuk secara detail hukum Islam mengajarkan ini tuh lewat mana Pak Ustadz? Ada hadisnya atau gimana gitu? Lewat orang tua. Hadisnya lengkap. Hadisnya lengkap. Makanya orang tua yang harus ngajarin. Kalau Ustadz yang ngajarin modus. Bener. Bukan modus dok. Jadi ketiban masalah kita. Iya. Makanya di dalam Islam dari kecil udah dikasih tahu kamu tuh laki-laki, kamu tuh perempuan, kamu tuh kewajibannya begini, kalau perempuan tuh kewajibannya begini dan segala. Nah, mulai 5 sampai 10 tahun udah dikasih tahu aurat tuh yang mana. Sebelum kemudian dia balik nanti kita ajarin, ini loh badanmu, ini bagian-bagian yang nanti bakal terangsang. Kalau terangsang tuh bentuknya kayak apa? Nanti kalau terangsang bagaimana kamu harus menghadapi itu dan segala macam. Aku tanya sama anakku, udah mimpi belum? Mimpi apa, Bi? Mimpi sesuatu yang basah misalnya. Terus kemudian dia bilang belum. Terus apalagi aku tanya itu kemaluannya sudah berbulu atau belum dan segala macam. Karena dia udah diajarin dari awal bahwasanya aku juga sudah nggak boleh ngelihat dia lagi. Anak perempuan misalnya masih aku peluk, masih aku cium, tapi aku nggak pernah cium ke bibirnya. Aku nggak pernah kemudian megang bagian-bagian yang sensitif. Dan ibunya juga ketika di rumah pun pakainya nggak bisa seenaknya kan gitu kan ya. Di dalam Islam lagi misalnya Allah bilang kalau seandainya anakmu mau ke tempat kamu ada 3 waktu di mana mereka harus minta izin. Pertama sebelum subuh, yang kedua adalah tengah hari, yang ketiga adalah setelah Isya. Karena 3 ini biasanya terjadi sesuatu, ya kan? Nah, maka harus kemudian ada jam-jam enak tuh ya, Pak Ustadz. Nah, harus minta izin. Kan ketawa nih. Krunya Dokter Richard belum terdidik secara seksual. Iya. Oke, kita naik lagi Pak Ustadz. Jadi kan anak-anak harus mendapatkan pendidikan seksual supaya kita lebih baik ya, supaya lebih benar ya. Oke, kita naik lagi nih. Remaja nih. Onani boleh nggak? Masturbasi boleh nggak dalam Islam? Oke, nah maka kita harus memahami dulu antara akil dan balik dengan lebih dalam lagi. Akil, kematangan secara akal. Gampangnya kalau mobil dia remnya. Itu akil? Akil. Balik itu adalah gasnya. Hormon. Pertanyaannya sekarang, kalau zaman dulu namanya akil balik, berarti akil duluan atau balik duluan? Akil duluan dong. Dokter umur berapa sudah mikir tanggung jawab? Waduh. Enggak, balik duluan dong berarti ya? Lu kali. Anak zaman sekarang kan lu. Aku 18. Sama, gue 18 sudah mikir tanggung jawab. 20 kali Tapi ya. berarti balik dulu dong.
Oh iya, gas dulu berarti ya. Zaman dulu, zamanku kali ya. Aku sebelum aku mimpi basah, aku balik itu SMP kelas 2. SMP kelas 1 aku udah mikir tanggung jawab. Aku udah mikir tentang bagaimana nyusun hidupku. Walaupun nggak detail ya. Tapi aku udah mikir tentang tanggung jawab. Aku udah mikir tentang apa yang harus aku lakukan dan apa yang nggak harus aku lakukan. Itu udah mulai milih. Itu namanya akil. Itu mah udah dari kalau gitu barometernya dari SMP udah. Dari SMP udah. Anak zaman sekarang yang ingin aku katakan adalah dia balik terlalu cepat dan tidak akil. Waduh. Iya. Jadi cuma gas doang tuh ya. Benar. Remnya nggak ada. Sudah mesum. Pantesan nobrok mulu tuh. Iya benar. Sudah sange. Sudah sangean. Tapi nggak ngerti. Nggak ada remnya gitu. Maka ketika ngelihat ada cewek, mohon maaf, aku tuh rasanya kayak marah banget ketika antum lihat nggak ada cewek lagi ruku terus kemudian dari belakang ada cowok anak SD. Serius. Ini kan berarti kan dia sudah balik. Sholat loh. Iya, dia udah balik, dia udah merasa ada nafsu, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara memposisikan itu. Kalau orang-orang kan ngerti kan gitu kan ya. Maka itu namanya akil dan balik. Nah pertanyaannya balik lagi, kalau misalnya kayak tadi, misalnya kita memahami sudah akil dan balik, berarti akil ini dari mana? Akil datangnya daripada pendidikan yang bersifat non fisik. Oke, inilah tanggung jawab orang tua. Betul. Ini ya. Benar, ngajarin orang tentang Tuhannya, ngajarin tanggung jawabnya. Etika, harusnya moral, begini. Nah, kalau kamu mulai sesuatu, mbok ya diselesaikan. Laki-laki itu tidak akan memulai kalau dia nggak tahu dia bisa nyelesain atau tidak. Nah, namanya anak laki-laki itu kayak begini. Jangan pernah mukul cewek. Mukul cewek itu hukumnya adalah sangat-sangat memalukan. Nak, jangan sampai kamu bohong. Nak, jangan sampai kamu nyakitin orang. Inilah akil-akil ini ya. Ya, ini sebelum. Ini 5 sampai 10 tahun ini. Nah, ini pendidikan akil. Pendidikan balik itu adalah pendidikan tentang masalah badan, nutrisi. Nutrisi, kecukupan badannya dan segala macam. Nah, yang menarik adalah yang bertanggung jawab terhadap akil itu adalah penanaman visi, berarti adalah orang tua. Bapak. Harus dari bapak? Bapak itu urusan akil. Berarti kalau anak-anak nggak ada akalnya nih, itu bapaknya pasti mohon maaf bajigur. Ya Pak, kalau bapaknya AFK gimana Pak Ustadz dari awal? AFK itu apa? AFK itu kalau istilah game tuh ngajarin apa-apa. Away from keyboard. Maksudnya dia cabut kalau main game. Nah itu aku bilang bajigur tadi tuh. Mau buat tapi nggak mau ngurus. Itu orang bapaknya nggak ada, terus gimana? Jadi bapaknya nggak ada. Sih dia AFK, bapaknya yatim. Antara yatim kok nggak tanggung jawab. Oke, kalau anak yatim ada bahasan khusus. Karena untuk anak-anak yatim kadang-kadang Allah turun tangan langsung. Berarti akil dan baliknya ini harus dari mama. Akil dari bapaknya. Dibantu sama ibunya. Kalau nggak ada, berarti semuanya dari ibunya atau dari peran-peran yang lain yang peran bapaknya. Bisa jadi gurunya, bisa jadi kemudian pamannya, role modelnya, dia bisa jadi kakeknya dan segala macam. Kalau balik dari ibunya? Kalau balik itu ibu dibantu bapaknya. Artinya ibunya harus bertanggung jawab atas nutrisi dia dan segala macam, dibantu oleh bapaknya. Nah, balik lagi nih. Kalau seandainya ada orang-orang misalnya dalam Islam misalnya waria gitu ya. Waria boleh atau enggak atau gimana? Enggak. Anak-anak remaja melakukan onani atau masturbasi. Dosa atau enggak? Jawabannya sederhana, karena dia tahu ketika dia sudah balik, maka dia udah paham nih badannya seperti apa, dan dia udah tahu akil itu adalah pemahaman dia untuk menyesuaikan dirinya dengan Allah. Maka dia tahu apa hukumnya kemudian memanfaatkan badan-badan yang tidak dimanfaatkan oleh Allah. Onani nggak boleh. Onani tidak boleh. Nggak boleh. Nah, cuman kalau dari istilah kedokteran, Pak Dokter, kalau dari kedokteran, kalau gue kan nggak mungkin lagi. Iya, nggak, maksudnya kalau kedokteran kan katanya kan kita memang harus sering istilah laki-laki ejakulasi. Nah iya. Ini apa cuci oli gitu, ganti oli. Iya. Kenapa ketawa sih? Istilah di jalanan begitu. Ini tidak terdidik secara seksual. Nah, ganti oli kan. Kita kalau memang kita belum nikah, berarti kan belum boleh secara hukum Islam. Betul. Nah, terus ganti olinya kapan? Kalau nggak bisa mumet tuh kepala tuh. Nah, badan itu memiliki mekanisme sendiri untuk ganti oli. Makanya mimpi basah. Itu kan mekanisme untuk badan. Itu ternyata. Pak Ustadz, aku mau tanya next level. Ya, yang Lex nih dapat nih dari Kementerian Kesenian nih. Yang melihat ini adalah peseni berbakat Indonesia. Di sekolah ini ke Amrik, ke Las Vegas nih. Sendirian dong, nggak mungkin ajak bini kan. Di sekolah ini setahun nggak ketemu bini, nggak balik dia. Bahkan ada kebutuhan biologis di sana. Terus dia pikir, daripada aku selingkuh dengan bule, katanya, mendingan nyewa gitu. Mendingan gue keluarin pakai tangan, katanya. Gitu. Oke, ini next level betul. Tapi kita udah nikah soalnya kan? Iya, ini next level betul. Karena gini, problem itu mungkin akan lebih kecil ketika dia belum nikah. Iya, kan karena dia belum punya rangsangan kan. Dia belum tahu lah ibaratnya barang. Berarti gini. Enaknya. Berarti belum tahu barang. Berarti VCS sama bini.
VCS. Tetep aja onani goblok. Itu kan VCS sama istri. Ini gimana? Luar biasa loh. Coba. Tapi kan itu onani namanya. Nah, nanti aku kasih tahu. Coba, boleh nggak nih? Ya, jadi gini ceritanya. Udah nikah. Pertama kita ngomongin dulu kalau ini adalah aku. Kalau aku ajak biniku. Makanya ketika aku pergi keluar, aku selalu ajak istriku. Ya, misalnya aja nggak bisa. Kalau enggak bisa bakar rumah orang aku. Agak hiper ya kalau Loh, bener. Berarti orang Cina nafsunya kecil tadi dia agak gede ya. Nah, kan aku bilang penelitian. Jadi gini, kok berarti kalau memang situasionalnya nggak bisa gitu. Oke, memang nggak bisa ya. Secara hukumnya gimana? Antum harus pergi keluar, ada orang yang bertugas di luar negeri, ada orang segala macam. Di masa Rasulullah ada orang pergi perang, jihad. Dan nggak bawa istrinya kan ya. Betul kan ya? Kan nggak bisa bawa kan ya. Nah, maka dalam level seperti itu, ada ulama yang memperbolehkan, ada bahasan namanya adalah mudorot yang lebih kecil. Daripada lu zina lebih bagus lu onani aja. Ya. Karena udah nikah konteksnya nih. Betul. Udah nikah nih. Nikah lu. Nah, tapi mereka juga bisa pakai dalil itu juga. Gimana? Daripada gue perkosa orang lebih bagus gue onani aja. Makanya dalil ini sebenarnya adalah dalil yang berbahaya sebenarnya. Makanya dalil yang berbahaya kalau di kita itu sebenarnya yang kita atur adalah gimana agar tidak terjadi seperti ini. Islam itu sangat preventif daripada kuratif. Nah, karena bagaimanapun juga nanti kalau seandainya ada sesuatu yang tidak ideal ketika kita bahas, nanti ini jadi pembenaran semua. Maka ulama-ulama bilang onani nggak boleh. Nggak boleh. Nah, gimana kalau lu punya istri lu VCS? VCS itu apa sih? Video call seks. Oke. Anjay, dia pun nggak tahu VCS. Yang aku tahu video call doang. Belaga-belaga polos gimana sih? Nggak, serius aku nggak ngerti. Nah, tapi kalau misalnya antum video call sama istri antum yang sah, itu boleh. Tapi keluarganya tetap pakai tangan. Itu tadi balik lagi ya. Ulama mengatakan bahwa itu, contoh misalnya ya, mohon maaf. Dulu tuh ada phone sex namanya. Ya. Nah, ini video sex berarti. Sama video callan. Beda lah. Dulu nggak ada gambarnya. Dulu ada gambar. Kalau dia kan bisa melakukan. Nah, itu kan orang terangsang tuh. Nah, orang terangsang terus kemudian keluar. Sebenarnya nggak usah pakai tangan, keluar juga bisa sebenarnya. Kalau memang dia sudah terangsang dalam titik itu. Bisa tipis-tipis. Ketawa lagi. Tipis. Emang seru. Cuma kayak gini doang ya. Nah, jangankan orang mimpi aja nggak usah pegang-pegang aja keluar, Dok. Kalau memang udah terangsang, Dok. Mimpi mana ada kita pegang-pegang? Iya juga sih. Kan? Iya kan? Bukan, maksudnya kita mimpi nih. Lalu kemudian kita nggak usah pegang-pegang apapun, kita juga bisa ejakulasi. Iya. Benar kan? juga. Ya benar dong. Kan masuk akal kan? Buset, kok bocor ya. Lah ya benar kan. Kok nggak ada yang rembes. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti apa-apa. Asli. Nah, ini pentingnya tadi pendidikan seksual tadi, biar dia ngerti laki-laki itu bolehnya apa, perempuan bolehnya apa. Itu sebenarnya. Jadi onani udah jelas ya, nggak boleh. Tapi emang ada beda sedikit. Ya. Maksudnya kalau mimpi basah tuh dia lebih cair, memang nggak kayak sperma yang keluar kalau di. Ya juga sih ya. Lanjut. Oke, naik lagi kok. Naik lagi. Kalau kita belum menikah tapi berhubungan seksual. Ya, itulah yang namanya zina. Itu namanya zina. Iya, zina. Kalau maksiat apa namanya? Maksiat itu ada banyak. Zina itu salah satu maksiat dan maksiat besar. Oh, zina itu, ada maksiat kecil kok. Ada maksiat kecil. Pak Ustadz, ada maksiat kecil. Maksiat kecil contohnya misalnya nipu orang, itu maksiat kecil. Oh, maksiat juga itu. Iya, maksiat juga. Itu nipu orang. Contoh misalnya mencuri kecil-kecilan, itu maksiat kecil. Hal maksiat apa yang pernah lu lakukan yang paling besar? Banyak. Gini, Pak Ustadz intinya. Gue pengen nanya satu nih Pak Ustadz. Kalau berniat jahat udah maksiat kecil nggak? Berniat jahat itu tidak dihitung. Loh, dia udah niat nih. Enak kan? Dalam arti ini gue tusuk. Yang penting lu bertobat dan nggak buat. Kan niat itu udah. Lucunya adalah niat baik lu dapat pahala. Kalau niat jahat nggak dihitung. Padahal niat baik belum dilakukan. Bener. Itu udah dapat. Udah balik pendidikan seksual. Udah mau masuk Islam belum niat? Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Udah dapat loh pahalanya. Niat sih ada. Niat ada. Udah dapat tuh. Pak Ustadz gini Pak Ustadz. Ya. Abis dengerin ceramah ini Pak Ustadz ya, yang Lexnya nggak mau ngocok lagi Pak Ustadz. Nggak mau anani lagi dia Pak Ustadz. Iya, oke. Tapi kan kadang-kadang kalau lagi sudah lama ya nggak isi kayak pengen gitu. juga. 2 minggu kayak gitu punya. Ini kan otaknya kan nggak di sini lagi Pak Ustadz, ada di bawah tiba-tiba. Betul. Kayak gimana cara kita mengalihkan itu supaya nggak jadi kita keluarin? Bagus. Jadi gini, semua tuh memang tergantung pengendalian diri. Di Barat itu terkenal apa istilahnya aku lupa. Pokoknya tidak onani lah intinya gitu. Dia punya satu grup khusus dan mereka bahas banyak sekali. Secara hormonal, mereka bahas secara kinerja otak, mereka bahas segala macam. Tapi intinya sama. Intinya adalah mereka selalu nanemin sugesti. Contoh misalnya, laki-laki yang nggak bisa ngendalin burungnya, nggak bisa ngendalin hidupnya. Kan kata orang kan hanya dua-dua yang bisa dipegang.
Satu adalah lidahnya laki-laki, yang kedua burungnya. Oh, dia harus bisa pegang. Nah, kalau nggak ada bisa dipegang terus gimana? Megang apa lagi? Oh, iya. Ya kan ya. Nah, artinya dia harus ngendaliin tuh. Maka dibuat sugesti tadi. Kalau lu nggak bisa ngendaliin kemaluan lu jangan harap lu bisa sukses. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bicara tentang otak. Otak ini kayak apa ya? Plasticity. Dia bisa berubah-ubah. Ternyata sudah dipastikan bahwasanya orang yang sudah kecanduan dengan pornografi itu lebih parah daripada kecanduan dengan alkohol. Oh iya. Artinya, iya, ada kalau nggak salah 50 atau 100 kali ya kalau nggak salah. Nanti coba dicek aja nanti. 50 atau 100 kali? Iya, kecanduan pornografi itu. Jadi gini, kalau alkohol tuh bertugas untuk menjadi inhibitor daripada neuron yang mau bersatu, maka inhibitor yang diakibatkan oleh pornografi ini lebih parah lagi. Jadi orang bilang banjir dopamin. Oh. Ketika dopaminnya banjir overdosis dopamin berarti. Betul, ke prefrontal cortex, tenggelam, menyusut prefrontal cortexnya. Ketika prefrontal cortexnya menurun, makanya orang bilang kan diketok-ketok kan, wah kopong nih. Oh, dengkulnya kopong. Harusnya lo bukan ketok sininya tuh kopong. Nah, karena menyusut. Pak Ustadz, itu untuk solusinya ada nggak? Untuk balik itu kondisi apa tadi? Telur setengah matang mentah. Prefrontal cortex. Apa? Prefrontal cortexnya kalau udah nyusut, bisa dibalikin lagi nggak? Bisa. Itulah kerennya otak. Otak tuh plasticity-nya sangat tinggi sekali. Maka dia itu akan berkembang selama nggak rusak permanen ya. Contoh kayak, mohon maaf, alkohol. Temenku itu ada yang hijrah, tapi dia dulu peminum, tapi dia udah hijrah. Itu susah banget, Dok. Serius. Karena rusaknya permanen. Permanen. Aku ngajarin hari ini, besoknya lupa dia. Oh. Waduh. Iya serius, aku ngajarin hari ini. Berarti kalau bahasa anak tongkrongan, anaknya skip banget tuh Pak Ustadz. skip terus. Skip lu kemarin. Iya, lu, gitu kan. itu dia tuh. Nah, kecuali kalau itu ya masih bisa, nanti plasticity-nya akan berkembang lagi. Gimana caranya? Habits. Oke. Habits. Jadi artinya contoh ya, kalau misalnya orang perlu sebulan untuk jadi addicted, dia perlu another sebulan untuk misalnya menyelesaikan addicted itu. Orang-orang bilang time will heal. Memang waktu itu adalah kuncinya semuanya. Nah, tergantung gimana cara kita memaksakan diri kita agar kita nggak jadi seperti itu. Dan ada banyak teori motivasi dan teori tentang kebiasaan untuk membahas tentang itu. Salah satu contoh misalnya, orang tuh bisa untuk menghilangkan kebiasaan kalau dia berhenti bukan karena terpaksa, tapi memang itu identitas dia. Karena kemauan berarti. Contoh, karena kemauan. Contoh ya, lu ngerokok, lu mau berhenti misalnya. Oke, gua mau berhenti. Temen lu nawarin rokok, Lex, ngerokok yuk. Terus lu bilang, sorry, gua gak ngerokok. Okay. Karena gua mau berhenti ngerokok. Itu kesannya lu jadi korban. Karena lu lagi nahan sesuatu yang lu suka. Beda dengan lu bilang, saya bukan perokok. Ini salah satu trik ya? Salah satu trik. Iya. Ya kan ya? Mengsugesti diri kita sendiri. Supaya ngomong kalau identitas kita bukan perokok gitu. Saya ini laki-laki terhormat. Saya nggak ngelakuin hal-hal kayak gini. Kalau saya mau, saya lakuin pada istri saya. Karena saya laki-laki terhormat, saya nggak masuk kayak Tapi gini. pada kenyataannya, zina itu kan terjadi sekarang cukup lazim ya. Bener. Di era zaman sekarang ini. Bener, Dok. Justru orang-orang seperti Ko Felix kan hampir mau punah kan di era zaman sekarang. Bentar lagi kayaknya. Iya, makanya saya harus berkembang biak lebih banyak kayaknya ya. Nah, terus gimana caranya kalau berkembang biak lebih banyak, menambah istri mungkin? Itu salah satu opsi. kalau belum saya mati diracun ya. Nah itu betul. Makanya gini, Dok, aku nggak akan bisa jamin. Kalau aku dalam kondisi yang sangat tidak ideal, aku bisa jaga diriku. Kok, kenapa kayak gini kayak? Orang tahu nih, zina itu adalah dosa. Betul. Orang belajar agama Islam. Betul. Mayoritas kan agama Islam. Benar. Dari kecil kita diajarin pendidikan agama. Betul. Orang tua juga nggak mungkin orang tua bilang, ya udah nak, zina aja nak, kayak gitu. Benar. Nggak mungkin. Benar. Orang tua juga pasti menanamkan. Tapi lanjut. Pasti kan. Tapi kenapa zina itu justru tambah banyak? Ternyata. Apakah kita tidak berhasil? Sebenarnya bukan kita nggak berhasil. Pendidikan itu akan tergantung pada sesuatu hal yang lain. Okay. Karena gini, ada 3 rem manusia. Rem pertama itu dari diri sendiri dan itu lemah banget. Lemah banget. Oke. Kampas remnya tipis tuh. Betul. Sehebat-hebat lu, seiman-iman lu, kalau sekeliling lu semuanya kayak gitu, lu pasti akan luntur pasti. Yang kedua berarti adalah ukhuwah, masyarakat. Oke. Peers. Yang ketiga itu adalah hukum positif atau sesuatu yang memaksa kita. Contoh ya, kita udah tahu lah, kan aku udah bilang, andai contoh, di depanku ada Song Hye Kyo misalnya. Mana dia lagi kepanasan, boleh nggak saya buka baju saya di sini? Udah ngomong kayak gitu. Berdua doang ya, kita nggak ada yang lain di sini. Berdua doang. Ustadz Felix
Ustadz Felix kira-kira bukain kaitan ini dong. Gatel. Bukain dong kaitannya dong. Garokin pinggang kanan dong. Kejahatan terjadi bukan karena pelakunya. Bukan karena adanya niat, tapi juga kesempatan. Waspadalah. Kata Bang Napi tuh. Nah. Artinya adalah apa? Artinya kalau aku menaruh diriku dalam kondisi seperti itu, aku pasti kena. Makanya ustadz-ustadz itu banyak yang nggak mau sekamera berdua, seruangan berdua, menghentikan kesempatan, mengurangi kesempatan. Preventif itu lebih penting daripada kuratif. Nah, pendidikan seks itu preventif sebenarnya. Makanya kalau lu udah masuk situ, lu udah pasti kena. Makanya kata Rasulullah, kata Allah, jangan dekati zina, bukan jangan zina. Jangan dekati zina. Lah deketin aja nggak boleh, apalagi zinanya. Karena Allah tahu kalau kita udah deket pasti masuk. Susah ya. Caranya gimana, Dok? Sekarang aku tanya ya. Untungnya, alhamdulillahnya ya, selama aku dulu parah, aku belum pernah sampai di titik itu. Tapi aku tahu rasanya mau sampai di titik itu. Tahu kok pernah. Tahu. Nah kita kan laki-laki. Lah kita kan bisa ngendalin perempuan. Kita kan perempuan bender. Kita kan jago gocek. Iya. Woman bender. Iya. Ya kan? Dan itu pengendali kaki. Iya, pengeluaran bender. Jangan salah lu. Ini adalah sebuah skill yang sangat diperlukan ketika lu udah nikah. Asli. Ya kan ya? Karena Allah ngasih itu ke kita sebagai default kita kan. Itu nggak salah. Itu settingan pabrik emang. Itu settingan pabrik. Kayak gimana kalau misalnya alasannya kita mau tester dulu? Kan katanya kalau kita mau beli baju aja ngetes. Betul. Itu pertanyaan ada sahabat yang nanya Rasul gitu. Ya Rasulullah, boleh nggak aku reinkarnasi nih? Iya, jangan-jangan nih. Tadi ya Rasulullah. Iya, ya Rasulullah, aku pengen zina. Rasul bilang, oke, aku mau nanya dulu. Nanyaku gini, kata Rasulullah, kamu punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Lu punya, ya jelas nggak pakai lu ya, pakai bahasa Arab ya. Lu punya. Antum punya. Antum gitu kan ya. Lu punya ibu? Punya. Lu punya nenek? Punya. Lu punya apa lagi? Anak perempuan? Belum. Tapi lu bisa bayangin kalau lu punya anak perempuan? Iya. Nah, gue mau kasih tahu. Yang mau lu zinain itu, kalau nggak ibunya orang, ya, sepupunya orang, adanya sepupunya orang, atau neneknya orang, atau anaknya orang. Kalau lu nggak mau, ya itu sampai di titik aja. Lantas orang tuh pergi, nggak jadi zina. Nah, jadi sederhana sih sebenarnya. Artinya kalau misalnya ada orang dia misalnya ya udahlah kita berzina ya. Kalau orang Muslim dia akan tahu bahwa itu ada konsekuensinya. Oke, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, benar nih. Abis ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Dokter. Di Indonesia ini kan ada banyak apa ya, banyak pepatah-pepatah yang lumayan nggak relate sama era sekarang. Misalnya, banyak anak banyak rezeki. Oke. Kedua, udah miskin anaknya banyak lagi. Oke. Nah, dalam hukum Islam tuh, kalau pakai KB gimana Pak Ustadz? Oke, bagus. Pertama aku lurusin dulu tadi ya. Supaya nggak terjadi nih. Iya. Udah miskin anaknya banyak, nyusahin orang, jadi maling, jadi copet. Lu tau nggak tuh di Instagram, meme-meme, ada anak nuntut bapaknya sendiri. Berkelakuan kacau balau, udahlah LGBT, nuntut bapak ibunya sendiri dan segala macam. Orang tulis komennya di bawahnya apa? Itulah pentingnya pakai kondom. Oh, itu kondom bocor berarti dia. Iya kan ya. Jadi bocor tuh. Jadi artinya kalau kita lihat, gue luruskan dulu nih. Kata-kata banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya adalah perkataan yang tepat dalam posisi tertentu tapi tidak tepat ketika dalam posisi tertentu juga. Oke. Karena di dalam Islam aku kasih tahu Rasulullah itu mengatakan aku akan berbangga-bangga dengan kalian, jumlah banyak kalian nanti di yaumil kiamah. Lah kenapa? Nanti aku jelasin juga. Nah, tapi tidak tepat ketika orang tuanya mohon maaf. Tidak mampu. Bukan tidak mampu. Otaknya nggak nyampe. Bahasa lu tolol. Benar. Karena kalau orang tua nih tolol nih punya anak banyak, anak-anaknya juga ikut tolol. Sama. Ini jadi beban. Nah, tapi gue kasih tau dulu nih yang pertama nih. Coba lihat ya. Kalau kita bicara tentang kualitas, salah satu syarat kualitas adalah kuantitas, betul nggak? Betul. Makanya orang-orang di dunia bicara tentang fertility rate. Orang-orang bicara tentang bonus demografi dan segala macam. Karena bagaimanapun juga untuk menguasai aset, untuk misalnya menguasai SDA dan segala macam, orang perlu yang namanya populasi. Contoh Jepang. Jepang itu fertility rate-nya di bawah 2. Artinya setiap keluarga itu anaknya nggak sampai 2. Artinya setiap bawah tuh menyusut tuh. Artinya bisa jadi mereka akan dikuasai oleh orang lain. Yes. Gitu kan punah ya? Jepang ya. Karena birth rate-nya juga lagi parah. Dan banyak keuntungannya juga. Kalau lu pintar. Walaupun lu nggak pintar, banyak untungnya juga. Tawuran itu kalau lu nggak pintar juga banyak lu menang. Oh iya juga sih. Iya kan ya. Benar makanya Rasul katakan aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya orang. Oke, berarti di dalam Islam memang ada orang-orang disuruh banyak.
tapi orang tuanya juga disuruh belajar dan disuruh supaya pintar. Berkualitas. Benar. Banyaknya punya kualitas. Benar, itu banyaknya dan punya kualitas. Yeah. Nah, bagaimana kemudian dengan hukum KB di dalam Islam? Yeah. KB di dalam Islam boleh selama tidak permanen. Lah kan ada yang sekarang ada yang spiral. Spiral boleh, tidak permanen. IUD boleh. Dia per beberapa bulan IUD sekali. boleh. Suntik boleh. Suntik boleh. Kondom boleh. Kondom boleh. Itu sperma makhluk hidup nggak sih sebenarnya? Nah, menarik banget. Gue tadi mau bawain bukunya, cuman gue lupa. Tahu nggak? Pertama kali dok, aku kan di IPB. Aku kan jadi mahasiswa semester ketiga. Satu kos-kosan sama teman-temanku. Mereka semuanya Muslim. Dan aku sudah tertarik dengan Islam. Aku pergi ke tempat mereka, baca. Aku ambil salah satu buku judulnya Sistem Pergaulan di Dalam Islam. Aku buka daftar isi. Ada yang menarik dok. Hukum azal. Apa tuh? Azal itu adalah membuang sperma tapi bukan di kemaluannya perempuan. Oh berarti ini sperma makhluk hidup maksudnya ini? Ya ini kan tadi gimana nih? Apa? Di kloset. Bukan. Jadi dia ada pas yang... lagi sama istrinya misalnya, dia lagi gituan. Pas mau keluar, tapi dia nggak keluar di vagina. Nggak, dia keluar di luar karena dia nggak mau istrinya hamil. Nah itu namanya azal. Nah ini artinya kalau dalam bahasa Latinnya coitus interruptus. Asik. Waduh, apa itu namanya azal. Azal. Okay. Nah aku baca itu, menarik nih. Dalam pikiranku, gila nih siapa yang buat aturan sampai segini detail. Oh hukumnya begini segala macam. Hukumnya azal adalah boleh. Oh boleh. Selama itu bukan karena takut rezeki. Kan contoh ya, lu pergi ke Inggris, lu mau untuk studi di sana, lu bilang sama istri lu, kita studi dulu aja ya. Karena kalau kita punya anak sekarang bukannya takut rezeki Allah nih, tapi kita punya sesuatu yang kita kejar dulu, momennya nggak tepat. Akhirnya lu bilang sama istri lu, kita nggak usah punya anak dulu. Oke, nah, lantas lu melakukan dong, halal dong, bahkan berpahala dong. Lantas kemudian pas lu mau keluar misalnya, azal sama kondom sama kan? Artinya spermanya kan kata dokter tadi itu bukannya makhluk hidup. Ya kadang-kadang dia bisa teriak sih kayak di Instagram gitu. Papa gitu. Papa itu kontennya. Cuman kalau misalnya nih ketika spermanya ngecek nyata dia ada di lambung. Ya. Berarti kan masuknya lewat jalur yang lain ya. Atau ada di usus ada gitu di ya. usus, aku di usus kata sperma tuh. Nah itu di Islam hukumnya gimana Pak Ustadz? Boleh nggak tuh di mulut gitu? Ya, nah ini berarti kan tentang masalah tadi kan ya tentang come in mouth ya. Tadi masalah yang iya. Ya, masalah yang kan? lubang yang tepat tadi. Iya. Itu namanya kan cim kan? Cum. Kalau ada satu lagi cim kan? Ada satu lagi come in face. Yoi. Cim sama Makanya. Cim sama Cim. Iya, zaman apa ini namanya kalau dulu? Kaskus apa ya? Kaskus ya. Aku pernah dengar Dr. Richard bahas itu tentang kolagen ya. Iya. Nah, oke. Intinya adalah iya bener daripada Iya, sia-sia ya. kolagen, protein. Bagus tuh ya. ya nggak juga gitu ya. Jadi gini, ketika dia contoh misalnya kalau urusan masuknya ke perut misalnya atau dia telan atau segala macam ya, maka itu balik lagi kepada hukum yang dia adopsi. Apakah ini boleh atau tidak oral seks misalnya. Tapi kalau memang dia boleh ya berarti boleh. Kalau tidak ya berarti tidak. Oh haram dong berarti nggak? Ada pembahasan mani itu ada yang bahas, ada yang boleh. Ada yang bilang mani itu tidak najis. Oke, pertanyaannya, kok Felix pengadut yang boleh, pengadut tidak boleh? Aku tuh gimana ya? Aku tidak pernah melakukan itu soalnya. jadi aku termasuk yang konservatif dan tradisional. Oke, saudara Yonglex bisa diceritakan perasaannya bagaimana? Bisa di-share? Tergantung gitu. Waktu zaman malu-malu loh. Iya tergantung ya, itu. tapi intinya gini ya. Aku selalu bilang pada yang sudah nikah, aku udah bilang gini. Problematika rumah tangga kebanyakan itu berasal ketika kalian tidak puas di ranjang. Setuju. Itulah aku tuh bilang terus kepada muslimah di luar sana. Ketika kalian sudah berkerudung, bukan berarti kalian tuh tidak boleh seksi. Ketika kalian sudah berkerudung, bukan berarti kalian tidak harus menaikkan rangsangan terhadap suami. Karena itu adalah sesuatu yang wajib. Dan kadang-kadang kita sudah tahu laki-laki itu pikirannya kemana-mana. Asli. Maka mencobalah untuk kemana-mana. Tidak harus seperti itu terus. Contoh, SPBU. Lu bilang tadi. Iya. Ya tapi ya hati-hati lah ya. Iya, jangan sampai ketangkap warga gitu kan. Karena gitu. masalahnya bukan haram dan halal ini ya. Iya. Masalah lu ditawar warga atau kagak. Iya. Soalnya kan hak udah sah kan maksudnya. Udah sah. Memberikan sensasi-sensasi dan pengalaman baru. Iya, misalnya dengan dengan baju yang bagus, biasanya dengan riasan-riasan yang bagus. Nah, Pak Ustadz berarti kan kalau tujuan menutup aurat, berarti kan kalau udah suami istri gitu ya,
Kalau itu udah ngarah ke sana nih topiknya nih. Kalau dia tetap pakai hijab gitu, cuman bajunya ketat-ketat, itu gimana Pak Ustadz? Maksud lo ketat-ketat di tempat di rumah? Di rumah untuk naikin rangsangan tadi. Bagus. Oh, bagus. Tapi lu inget ya, Bagus. Anak-anak nggak boleh loh. Anak-anak nggak boleh lihat itu. Itu kan baju dinas khusus lu. Betul. Nggak ada masalah. Pak Ustadz, kalau aku punya pertanyaan kayak gini, ya oke. Aku benerin dulu. Boleh tanya nggak ini? Boleh. Sebelum Pak Dokter nanya, jadi gue mau kasih tahu supaya kalau orang-orang yang nikah secara Muslim, terus istrinya pakai hijab, berarti kalau mau seksi itu nggak jadi masalah. Bukan mau ada fetish yang pakai hijab cuman seksi, nggak apa-apa. Nah, itu pertanyaan gue lanjutan. Gimana? Kan itu nggak penistaan ya Pak Ustadz ya? Ada orang-orang kan yang fetishnya pakai hijab nih. Main nih, bersetubuh nih, tapi menggunakan hijab. Aku termasuk bilang sama bapak-bapak nih, jangan malu ngomong sama istri. Selama tertutup ya. Nggak apa-apa. Itu istri lu sendiri, lu mau kasih hijab, lu mau kasih apa, terserah. Oh, bukan penistaan terhadap agama. Asal jangan pakai cemeti aja ya. Kalau penistaan gini, kalau penistaan terhadap agama, ketika diupload di OnlyFans baru. Nah, itu benar. Tapi kalau untuk suaminya bebas. Oh, jadi kalau pakai hijab main nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Bahkan aku udah bilang sama suami-suami, jangan malu minta sama istrimu. Kamu mau apa? Karena kadang-kadang suami itu malas mau minta. Karena aku tuh banyak banget ngadepin kasus kayak gini, Dok. Karena ngomong segen. Iya, suami-suami bilang gini, aku tuh mau sama dia jam 2 malam, tapi aku tuh malu. Jadi aku kemudian keluar. Lah itu masa lalu. Tinggal ngomong ya? Iya kan tinggal ngomong. Gitu kan ya. Terus ada lagi bilang, karena aku nggak mendapatkan di rumah kepuasan, aku cari di luar. Nggak juga serta-merta melegitimasi itu. Karena lu udah punya istri. Apa hukumnya istri menolak ajakan bermain suami? Ya kalau lagi sakit. Oke, formalitasnya ya. Kayak gitu. Dilaknat malaikat sampai pagi. Hah? Serius? Serius. Itu dilaknat tuh maksudnya gimana Pak Ustadz? Nih gue kasih tau ya. Lu kan cowok kan. Lu tahu kan lu stresnya kayak apa kalau lu sudah di ujung. Benar. Terus nggak bisa apa-apa kan? Asli. Bakar rumah orang nggak lu? Bisa kan? Jadi. Sama dong. Semua laki-laki sama. Iya. Laki-laki itu ya kalau belum mendapatkan apa yang harusnya milik dia nyuci motor stres, nyuci mobil kayak nyuci motor. Gak enak aja seharian. Marah-marah terus dan segala macemnya, gitu kan ya. Nah maka itu dijadikan sebagai sebuah highlight. Tapi bukan untuk dipakai gitu aja. Karena kenapa? Contoh ya, ada cowok-cowok yang bajigur juga nih. Asli. Walaupun tingkatannya rendah. Gitu kan. Dia bilang sama ceweknya, lu kalau nolak, lu nanti dilaknat malaikat sampai pagi. Buset, ngeri amat ancamannya. Iya, ancamannya. Padahal tugas cowok untuk membuat perempuan tuh mau. Iya dong. Tapi kalau dia ngancem kayak gitu, si ceweknya juga nggak mungkin rangsang. Dan nggak mungkin dapat hal yang maksimal lagi. Maksimal. Kayak gitu. Ya, puas maksudnya. Ya kan, karena kan kayak gini ya. Ini kalau aku sebagai dokter ya. Kalau untuk kita mendapatkan, kan tadi kita sudah sepakat sama-sama. Dalam keluarga itu ada dua kunci yang salah satu yang paling penting. Salah satunya adalah hubungan seksual tadi. Sebenarnya hubungan seksual ini sejalan dengan komunikasi namanya. Ya. Komunikasi, hubungan seksual. Tapi cara mencerminkan komunikasi kalian itu baik adalah hubungan seksual yang baik. Benar. Ya sudah jelas. Karena komunikasi di atas ranjang itu benar-benar berjalan intens banget pada saat komunikasi. Jadi biasanya kalau di atas ranjangnya bagus, komunikasi yang lainnya juga bagus nih. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Dua ini aja sudah bagus, sebenarnya tuh udah aman rumah tangga. Benar. Itu aku mau kasih tau seluruh cewek ya. Laki-laki itu simpel. Ranjang, uang, selesai. Iya. Berarti kalau dia ada datang nih karyawan nih, marah-marah di kantor, mesti kalau nggak ranjang, uang. Iya. Dua aja ya? Dua aja laki-laki tuh. Simpel laki-laki itu. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya kita ngomong kan kalau misalnya kepuasan seksual yang bagus itu adalah dua-duanya saling menikmati. Betul. Bukan satu. Kalau kalian sudah ngerasa wah ini hebat nih, berarti kalian belum sampai ke puncaknya lagi, di atas puncaknya lagi. Tahu nggak Dok? Di bulan Ramadan Dok, itu dalil untuk puasa Ramadan. Itu Allah katakan karena Allah tahu kalian tuh juga masih punya keinginan, maka di malam hari setelah berbuka maka senangkanlah istrimu. Oke. Bukan langsung berhubungan loh, senangkanlah. Artinya Allah memerintahkan untuk foreplay itu lebih bagus. Oke, kita laki-laki yang servis ya. Dan ingat loh, ini jangan sampai orang-orang ngomong ini foreplay itu cuma masalah gitu-gitu ya, bukan cuma gerayang-gerayangan ya. Foreplay itu termasuk adalah pengkondisian. Lu pakai parfum yang tepat, lu ngomong yang tepat, lu kondisiin yang tepat, treatment. Misalnya contoh, cuciin dulu tuh bajunya. Cuciin dulu tuh cucian piring-piringnya tuh. Dia kan seneng tuh. Nah, terus baru kemudian membuat kondisi yang bagus. Nyaman, enak,
Dan itu juga kenikmatannya puncaknya itu jadi lebih berkualitas. Wah, kayaknya ini bukan dokter skincare nih. Iya, ini. Apa perlu dipanggil ini apa namanya? Dokter Boyke. dokter Boy Richard ya. Tapi benar, itu jadi kan kalau misalnya berarti kalau misalnya menolak kan artinya itu nggak boleh ya sebenarnya ya. Tapi bukan berarti ingin menyudutkan perempuan ya, tapi cuma untuk ngasih tahu perempuan laki-laki itu demikian vulnerable-nya. Gitu loh maksudnya. Pak Ustadz, kalau misalnya korban diperkosa, ya, oke. Hamil, anaknya boleh diaborsi apa nggak di Islam? Nggak. Harus tetap dilahirkan? Ya, karena bukan salah anaknya. Oke. Salahnya kan orang yang merkosa kan. Orang merkosa harus ditindak betul. Nah, tapi balik lagi, Islam benar-benar menjaga jangan sampai itu terjadi. Pak Ustadz, kalau misalnya suami istri ini hamil, terus suami kondisi istri hamil. Iya, suami istri ini berhubungan. Istrinya hamil. Ya, tapi anaknya nggak sekarang, terus aborsi gitu kan? Ya. Tapi keadaan ekonomi mereka tuh jelek banget. Hidup berdua aja susah atau hidup bertiga sudah susah ya. Mereka memilih gugurin itu aja. Yang dimaksud dengan menggugurkan atau mematikan karena takut rezeki. Itu yang nggak boleh. Oh, karena sudah jadi. Karena udah belum jadi pun nggak boleh. Tadi kan dia azal misalnya, dia menumpahkan spermanya di luar tempat seharusnya karena dia nggak mau hamil. Tapi kenapa dia nggak mau hamil? Karena takut rezeki, itu nggak boleh. Tapi kalau cuma perencanaan belaka nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia takut, ini kita berdua ini udah miskin, ngapain sih kita punya anak? Itu haram. Karena itu berarti dia sedang merasa bahwa dia ngasih makan anak itu. Padahal Allah bilang, bukan kamu yang ngasih makan, aku yang ngasih makan. Oke. Rezeki itu bisa dari mana aja. Salah satunya dari anak itu bisa jadi. Tapi yang aku tangkap berarti untuk menyampai level situ, kita harus jadi orang yang pintar dulu. Benar. Benar. Karena ada orang yang bijaksana dan pintar, duitnya nggak banyak ada. Benar. Itu semua intention. Bapakku, bukan bapakku. Ada teman bapakku pernah nanya sama aku, Lik, aku tuh sekelas sama bapakmu. Sekelas aku dulu sekelas bareng-bareng sekolah dan segala macam. Nah, beda cuma satu aja, rezekinya lebih banyak daripada rezeki aku. Aku bilang sama dia, kamu om kurang satu anak lagi om. Aku tanya, berapa anaknya? 2, kurang satu anak lagi om. Kenapa? Bapakku baru bisa punya mobil setelah punya anak 3. Kok ngomong kayak gitu, anak orang 11 tetap aja miskin. Iya, tergantung. Itu dia karena nggak pintar. Karena nggak pintar. Tapi balik lagi, ada orang yang punya anak 11, tapi dia nggak pernah merasa kekurangan. Yes. Tapi ada orang yang punya anak 1 merasa kekurangan. Lah itu apartemen itu, punya anak 2, punya apartemen, bunuh diri. Bunuh diri berempat. Sekeluarga sepaket berempat bunuh diri. Kok ini kalau misalnya suaminya pengen ngajak hubungan seksual ya, tapi istrinya lagi nggak pengen, lagi nggak mood. Kayak gimana sih cara nolak suaminya? Nah, itu yang aku bilang. Istrinya bisa bilang sama suaminya misalnya, mohon maaf nih, aku lagi nggak mood. Transfer dong ya, gitu. Nah, ya, aku lagi capek. Itu salah satu naikin mood kan. Betul. Makanya gimana? Transfer dong ya, gitu. Benar. Makanya aku bilang, jadi gini, yang aku bilang sebelumnya, cewek itu punya banyak tombol. Cewek itu punya banyak tombol. Laki-laki cuma 1 tombol. Artinya laki-laki selalu siap selama ceweknya sudah telanjang. Itu kan penelitian ya. Penelitian psikologi. Jelas banget bahwa laki-laki itu cuma 1 tombol, perempuan punya banyak tombol. Nah, pertanyaannya, laki-laki ini kalau dia benar-benar pengen, dia akan ngelakuin semuanya nggak? Coba lihat orang pacaran. Gimana caranya supaya dia mau ceweknya ini mau sama dia, melakukan apapun. Yang lagi di mana yang? Di rumah. Bapak ada? Nggak ada. Langsung tuh. Dia udah mikir, bawa apa, pakai baju apa, lalu kemudian ngomong apa. Salah satu ngomongnya kan seringkali kan ya, tarik ulur. Aku tuh pengen ngomong nih. Ya gimana? Tapi aku takut kamu tersinggung nih. Ya apa emang boleh nih? Ya nggak apa-apa ngomong aja. Tapi aku khawatir banget nih kalau kamu tersinggung. Nggak apa-apa ngomong aja. Nggak jadi deh. Nggak apa-apa ngomong aja. Lama-lama dia ngomong, ya ini teman aku nih udah pernah nih sama temanku yang lain. Tapi kata mereka aku tuh cupu. Aku tuh katanya cuma sama kamu aja, tapi kayak kamu tuh nggak percaya sama aku ini. Terus ceweknya bilang, wah kamu pengen gitu sama aku? Enggak, aku cuma ngomong aja. Terus ceweknya bilang, emang kamu mau? Wah. Bukan kejadian seperti itu semua? Iya. Lu relate gak? Ya itu tapi ambillah template ini bisa ini kan termasuk jangan dipakai template ini kan skill gocek. Ini template yang paling basic. Tarik ulur. Oke, kita akan mendapatkan pendidikan kedua template selanjutnya. Tapi memang laki-laki ya kalau pacaran apa tuh kalau maksiat, kalau rumah ceweknya kosong, mau di jalanan ada dajal, hujan api, tabrak udah. Asli. 5 menit lagi aku sampai yang gue lagi mikir gimana jalanan Dajjal tuh. Jalan Dajjal gak peduli dia. Itu benar. Tabrak sama dia langsung. Iya. Kalau rumah ceweknya kosong. Karena otaknya jalan. Itu maksudnya. Nah artinya cowok-cowok ketika dia balik lagi.
karena ini begitu penting, maka itu adalah cara terbaik. Bahkan, Dok, aku kasih tahu sebaliknya. Ini ada cerita, ada Abu Thalha dan Ummu Sulaim ceritanya. Abu Thalha ini pergi jihad dalam keadaan anaknya sakit. Pas dia pulang, anaknya meninggal, Dok. Oke. Itu padahal anaknya yang sudah diarep-arep. Abu Thalha ini balik. Ummu Sulaim bilang gini, oke, pas dia balik, dijamu makan dulu. Anak kita mana? Aku mau temu anak kita. Istri bilang, dia lagi tenang, udah santai aja. Maksudnya dia lagi tidur. Oh ya udah, makan dulu, makan. Abis makan, dikasih servis segala macam, diservis kemudian diranjang. Setelah diservis diranjang, dia nanya, Bang, kalau andai kan Bang ada orang nitipin kepada kita nih barang Bang. Terus dia mau ngambil lagi Bang. Gimana Bang? Ya kasih lah, masa kita tahan? Nggak boleh lah. Nah Bang, aku mau bilang Bang, itu anakmu dipanggil Allah. Langsung Abu Thalha kesel, tapi dia bilang, ya udah. Andai kan ini disampaikan sebelum dia berhubungan sama istrinya, pasti masalah. Benar. Kenapa? Karena keadaan paling rileks dan paling logik setelah keluar. Benar. Begitu udah keluar, apapun siap. Tenang tuh. Ya, lu mau dikritik apapun. Abi, tadi ngomong itu kayaknya terlalu keras. Iya, nanti saya perbaiki. Iya. Kalau belum keluar, apa? Lebih keras. Kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Kalau kelainan-kelainan nih dalam rumah tangga nih kan ya ada yang lurus-lurus saja ya. Ada yang kelainan-kelainan nih. Misalnya, suami istri. Suaminya permintaannya aneh-aneh nih, fetishnya nih. Misalnya aneh-aneh, misalnya minta cosplay. Minta cosplay. Cosplay. Boleh tadi. Cosplay. Boleh. Pengen jadi siapa? Dokter-dokteran misalnya. Sunade misalnya. Boleh. Atau jadi sekretaris. Kan udah dijawab tadi boleh. Itu nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Boleh. Kalau misalnya kita main cambuk-cambukan. Nah, kalau ini gimana? Nah, ini penting. Tangkap. Ini penting ikat. Iya, ini penting nih. Karena itu termasuk penyimpangan. Bondage namanya. Masokisme, bondage dan segala macam. BDSM gitu. Ya, itu termasuk penyimpangan dan itu problematik. Karena yang namanya orang-orang masokis, dia mendapatkan kenikmatan dari kesakitan orang lain. Atau kesakitan diri sendiri. Jadi udah melenceng dari tujuannya ya, melenceng dari tujuannya. Kan dari diri sendiri atau orang lain sakitnya. Dia menyakiti diri sendiri seneng loh. Menyakiti orang lain juga seneng loh. Itu bahaya tuh. Nah, yang penyimpangan seksual no. Tapi kalau yang normal-normal, lu mau apa? Cosplay jadi apa misalnya? Apa misalnya? Apalah misalnya. Oh iya. Ya, paling favorit apa sih sekarang dokter misalnya masih? Dirimu jadi Pak dokter jadi dokter Strange, jadi dokter Strange. Ya, istrinya jadi apa gitu. Asal saja gitu ya. Asal saja. Dokter Richard. Kalau cuma ikat-ikatan doang juga enggak. Kalau ikat-ikatan tuh selama dia tidak sampai menyakiti ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai menyakiti, balik lagi ya, ini masokis kan aku nggak ngerti karena ini adalah istilah medis. Dan orang-orang medis kan pasti punya indikasi sendiri kapan dia sudah dikatakan masokis, kapan dia cuma just play gitu misalnya. Nah kalau cuma just play nggak ada masalah, tapi kalau masokis nggak. Oke, umum lagi di keluarga misalnya, buat video. No. Untuk nonton berdua juga nggak boleh. Jadi gini, sebenarnya hukumnya boleh. Ya. Sebenarnya hukum, tapi masalahnya adalah ini membuka jalan-jalan pada hal-hal yang lebih rumit. Karena sebar, HP-nya hilang, repot tuh. Itu repot banget. Ya daripada banyak kan yang kebuka itu gara-gara gitu kan, HP rusak, di service atau apapun lah. Ya kalau hilang kena hack iya. Bahkan aku nggak pernah foto istriku dalam keadaan nggak kerudungan. Oh iya? Iya. Aku nggak mau foto istriku dalam keadaan nggak kerudungan. Karena mahal bagi Pak Ustadz gitu kan untuk. Karena memang nggak boleh. Meskipun di handphone sendiri. Meskipun di handphone sendiri. Jadi kalau di handphoneku istriku aman. Jadi orang-orang mau buka terserah. Ya, handphoneku aman. Gitu. Apa lagi yang dilainin deh? Selain itu apa lagi ya? Jadi, Selain itu apa lagi ya? Tapi pada intinya sih gini. Pendidikan seks itu adalah pendidikan tentang menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Oh, ada lagi nih, lebih parah lagi nih. Hah? Itu sudah tadi kan oral, tadi kan ada beda. Ini ada yang makin gila itu aku pernah ngikutin ini satu selebgram di Bandung. Itu aku sambil ngeliatin chatnya juga karena pada waktu 2 tahun yang lalu viral banget tuh. Dia sudah punya suami, salah satu owner klinik kecantikan juga sih. Sudah di penjara ya rasanya. Pasti aku nggak tahu. Nggak tahu lah, kalau yang viral aja kok nggak tahu. Nah, dia itu nyari justru fetisnya itu adalah istrinya nih, suami istri nih kan mungkin sama-sama hiper. Ditonton orang, ditontonin. Ya betul. Jadi dia hire orang satu
mainnya bertiga atau ditonton. Ya, itu sama kayak tadi, sama kayak masoki, sama kayak lesbi, sama kayak homo itu udah kelainan. Artinya kesepakatan sama-sama tapi. Ya, kesepakatan itu sudah apa ya? Sudah menyimpang, itu bukan lurus lagi. Nah, makanya kita harus kasih tahu juga. Jadi gini, ini nasihatku bagi semua orang yang sudah bersuami istri ya. Cara setan untuk bekerja adalah dia menghiasi orang-orang lain yang bukan istrimu dan membuat mereka terasa cantik. Apalagi kalau lu udah maksiat. Maksiat lu itu menutupi kecantikan istri lu dan membuat istri-istri orang lain atau orang yang lain yang bukan istrimu itu jadi cantik. Artinya adalah apa? Cantik dan gak cantik itu tergantung ketaatanmu sama Allah sebenarnya. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan fazayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan itu mempercantik perkara-perkara buruk, membuat perkara-perkara buruk itu jadi challenging. Di make up sama dia. Di make up sama dia. Buktinya apa? Begitu mereka sudah ngelakuin, nangis. Baru. Nyesel. Ya kan? Benar. Sebelum kemudian dia selingkuh, cakep banget tuh orang. Makanya kita sering ngomong, kenapa dia selingkuh sama yang jelek? Bininya lebih cakep. Kan itu kan ya? Nah itu karena setan tadi itu. Kalau menurutku sih kenapa ya? Karena ini ya, karena adrenalin ya. Kata-kata cowok tuh selingkuh tuh karena adrenalin. Adrenalin itu juga termasuk bagian. Kata temanku, cewek itu cuma ada 3 kata temanku. Cewek, mohon maaf, jelek, cantik, dan mbak-mbak. Bedanya apa? Ini kita misalnya itu mbak-mbak gitu. Apa tuh jelek atau cakep? Cakep, cuman ada satu yang itu tadi hasil make upan itu jadi membuat nafsunya. Ngerti kan maksudnya? Iya. Ngerti nggak maksud cewek mbak-mbak tuh? Nggak ngerti. Iya, maksudnya menarik gitu lah, menggoda. Gimana ya? Tante-tante. Mbak-mbak beda. Apa bedanya? Kan dulu tante-tante dari mbak-mbak juga. Gimana ya? Ini sebuah rada gimana cara jelasin ini? Nanti di off cam lah kita jelasin. Dia takut dengan Nikita Mirzani. Enggak Nikita Mirzani, aku kenal udah kayak kakak angkat. Maksudnya aku bilang kayak gitu sama dia aman-aman aja. Ada banyak nama lain ntar aku sebutin biar ini maksudnya Silex Mbak. Tahu nggak dok? Di dalam Islam, setan itu mengalir di darah. Hah? Serius? Iya. Adrenalin itu dari darah. Salah satu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, itu memang adrenalin. Yang nggak serta-merta salah sih. Tapi salah satunya itu. Ya. Kadang-kadang, ini kalau yang aku penelitian ya, dan aku kan banyak ngobrol dengan orang, podcast, kayak ngobrol kayak gitu punya. Kalau menurutku kan banyak kan orang kan bilang kan, wah itu kok selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya, gitu kan? Istrinya jauh lebih cantik. Betul. Yang kadang-kadang yang terjadi itu adalah laki-laki lebih enak berarti? Adrenalin, bukan lebih adrenalin. enak. Adrenalin. Itu yang aku bilang. Lu kadang-kadang tuh kalau kayak, lu pernah nggak sih nyontek atau jiwa menaklukkan, selingkuh? Adrenalin. Ada kayak challenging kayak gitu punya. Itu maksudku. New experience. Kalau misalnya lu ketemu dengan selingkuhan atau cewek kayak gitu punya, mau cobain sesuatu hal yang baru. Yang dimana lu ngajakin istri lu, dia nggak mau kayak gitu punya, atau kayak sampai gitu, ini mau gitu. Ini mau. Dan kayak terus yang baru ketemu naik lagi, bisa naik lagi, dia juga mau explore nih sama-sama nih. Nah itu tuh yang bikin adrenalin tuh. Itulah yang aku bilang tadi, dihiaskan dari setan kepada orang. Adrenalin kan nutupinnya semuanya. Nutupin akal sehat, nutupin kemudian konsekuensi dan segala macam. Nah itulah perlunya menjaga akal sehat. Setelah crot, nyesel. Baru nyesel. Iya biasanya kayak gitu. Iya makanya. Nah itu yang aku bilang pentingnya pendidikan tadi. Pendidikan itu pada intinya adalah membentuk akal dan membentuk badan kan gitu kan. Akil dan balik. Nah akil ini adalah pendidikan yang bersifat non fisik. Maka ketika anak-anak pertanyaan nih, aku mau nanya sama bunda-bunda dan ayah-ayah nih, bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Lebih banyak lu memperhatikan anak lu secara nutrisi. Jadi kita nih sebagai ayah dan ibu, kita memperhatikan cuma nutrisi atau kita benar-benar menyiapkan mereka untuk jadi akil? Kalau aku sih yang kedua tadi tuh. Betul, karena jadi gini ya, lu bayangin, lu lagi naik mobil, lu lihat di depan lu ada orang nyebrang. Ibu-ibu sama bawa stroller anak. Lu udah tahu lu nginjek rem, udah mau nginjek rem nih, tapi remnya belum. Lu nabrak nggak? Belokin pastilah. Nah itulah namanya nggak ada akal. Akal itu rem. Rem apapun, lem lisan itu akal. Rem ini burung lu itu juga akal. Rem apapun itu akal. Kok kalau hukumnya kalau cowok pakai obat kuat boleh nggak? Nah, Gatot Kaca. Menarik dok. Meningkatkan kemampuan stamina laki-laki anti gravitasi. Karena abis diminum, dia kayak gini doang nih. Berdiri sendiri. Wah, itu namanya anti gravitasi, melawan gravitasi. Itu Goku dong. Kalau gua gini, pindah gua. Ya kan, Goku. Boleh nggak? Ya, oke. Menarik dok. Ini biar jadi penelitian dokter lagi. Di dalam Islam dok, aku mau kasih tahu sedikit aja. Di dalam Islam, itu sangat diperhatikan.
Maka aku pernah bilang kan, menurut ulama, segala sesuatu yang berlebihan itu adalah sesuatu yang mudorot, sesuatu yang buruk. Kecuali hubungan seorang laki-laki pada istrinya yang sah. Berarti kita harus mencari cara gimana agar hubungan ini semakin bermakna. Iya kan ya? Nah, gimana cara semakin bermakna berarti meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kalau modif? Dimodif. Tempat nafsunya dimodif. Ya mungkin buah dadanya atau itu udah kita bahas. Oh, nggak boleh tuh ya? Walaupun tujuannya buat yang tadi tuh. Ya. Kalau baju nggak boleh. Enggak, ini salah satu bisa. Maerot nggak boleh berarti ya? Maerot itu memang udah terbukti. Kan nggak modif ke gede, intinya gitu lah. Enggak terbukti. Buktinya gue panggil ke podcast nggak pernah mau datang. Ya pokoknya podcast orang lain dia mau datang. Podcast gue nggak mau dia. Dia nggak ke Maerot, dia ke dokter Korea deh pokoknya tuh. Gede tuh, nggak boleh juga. Nggak ada lah itu tuh. Pokoknya selama rubah bentuk nggak boleh ya. Bahas Gatot Kaca nih ya. Oke. Gatot Kaca. Menarik nih dok. Rasulullah SAW itu punya parfum ranjang. Yang meningkatkan feromon. Betul. Karena sudah terbukti beberapa wewangian tertentu itu bisa meningkatkan kejantanan. Libido. Serius. Itu penelitian ulama banyak di situ dok. Mungkin mau dimasukin. Yang itu boleh ya? Boleh. Mungkin mau dimasukin dok. Istri juga boleh kasih kan? Boleh. Jadi kayak misalnya kan ini salah satu juga kan. Kalau misalnya kayak bini lu misalnya, dipanggil apa sih? Yang ya? Iya, yang aja biasa. Yang misalnya gitu. B juga nanti bisa. Pulang kita main yuk kayak gitu. Kan kita jadi lebih semangat nih kan. Pulang dari kantor jam berapa? Aku sudah siap-siap nih kan. Kita jadi lebih semangat kan. Bayang kalau bini nanti datang nih, yang ini ada kopi punya Dr. Richard nih. Anjay. Coba dong. Katanya bisa berkali-kali nih. Oke. Nah, kalau gitu ya. Contoh ya, kalau boleh atau enggak? Contoh ya. Coklat tanpa gula ya. Itu kan meningkatkan vitalitas. Dengan cara apa? Secara sains dia memperlebar pembuluh darah. Ya kan, jadi lebih pembuluh lebih lebar ya tentu saja dong. Gitu kan ya. Berikutnya kita sudah tahu kan ya. Coklat orang sering bilang sebagai makanan cinta kan gitu. Contohnya lagi misalnya love juice. Kenapa sih namanya love juice? Delima. Itu kan kalau pomegranate itu kalau diperas jadinya love juice. Pomegranate kenapa love juice? Karena antioksidan. Antioksidan apa yang dia lakukan? Kita sudah tahu. Nah, berarti kalau makanan-makanan itu digabung jadi satu, telur lah, madu lah dan segala macam. Apa enggak sama? Yoi. Ya kan? Ambil buff itu. Dalam tanda kutip kan ya. Ambil buff. Awas. Iya kan? Iya, benar. Banyak anak gamer yang mengerti bahasa ini. Iya, gua tahu. Ambil buff dia. Langsung. Nah, artinya kan itu kan adalah dari zaman dulu orang udah ada juga sudah ada. Ya. Gitu maksudnya. Jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tinggal keamanan dan pakainya tempat yang sah, dengan orang yang sah. Benar. Gitu ya. Kok kalau misalnya laki-lakinya hiper banget habis pertanyaan dokter Richard lo gini nih. Gokil nih. Lo kan tadi. Gue pikir udah bentuk lo. Iya. Masih ada lagi, coba masih ada lagi. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Apa lagi? Ya, gimana? Terakhir deh, gue juga mau pipis. Oke. Apa tadi? Terakhir Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya cowoknya hiper banget, ya, terus dia mau nggak puas dengan istrinya, mau nikah lagi. Tapi itulah. Istrinya nggak ridho, nggak ikhlas. Ya, itulah harus diselesaikan pada pembicaraan rumah tangga ya. Cuma aku kasih tahu hukumnya aja. Makanya itulah salah satu ibroh atau hikmah gitu ya. Kita udah bahas ya kan. Ibroh atau hikmah daripada disyariatkannya poligami. Maka ketika benar-benar laki-laki ini memang ada fenomena laki-laki yang hyper tuh gimana ya? Dia terlalu banyak ngambil buff tadi. Iya, kebanyakan ngambil buff dia. Tapi kalau ada DNA gimana Pak Ustadz? Aku nggak bisa ketahui terlalu banyak mau pipis. Kalau DNA gimana DNA? Ada orang-orang kayak gini. Ada keturunan berbulu tuh. Iya, bisa jadi hyper. Iya. Kalau mau lihat ya, yang biasanya itu yang palanya botak. Biasanya. Itu. Palanya botak. Karena palanya botak berarti testosteronnya lebih banyak. Oh, gitu. Iya, makanya dia lebih cepat botak. Makanya orang-orang Cina tuh tadi aku bilang, nggak botak-botak dia. Gitu kan ya. Itu aku aja kali ya. Nah, jadi kalau ada menanyakan agak tinggi. Omdet botak tuh, omdet tuh. Nah, itu botak pilihan atau botak paksaan? Oh, ngerti. Tapi yang testosteronnya tinggi itu yang botaknya tuh susu setengah kayak Ong Iya, Fei-hung. kayak gini nih. Vegeta lah ya. Iya. Kalau botaknya di depan, pemikir. Kalau botaknya di belakang, dia bodoh. Dia pintar. Yang botaknya depan belakang, dia pikir dia pintar. Oh, dia pikir dia pintar. Paham ya? Bisa banget lagi. Paham. Itu pulakan dari tahun berapa padahal? Oke. Nah, udah kejawab belum? Udah jawab ya. Berarti itulah dia syariatkannya poligami gitu. Tapi kalau istrinya nggak boleh ya, berarti dia harus ngiyakinin lah
Kalau enggak ya masalahnya harus jago-jago gocek berarti kan? Betul, harus bisa kegocek. Nah kalau enggak, dia punya masalah hyper belum tentu teratasi, punya masalah baru. Mati nggak lu? Mati itu yang paling banyak. Hipernya nggak teratasi, masalah baru ya. Nah makanya, nanti mati dua-duanya. Kalau misalnya tadi kan main bertiga nggak boleh. Nanya lagi, nggak boleh lah. Tapi kalau misalnya sah tiga-tiganya gimana? Tetap nggak boleh. Karena aurat itu begitu. Ada hukumannya. Ada hukumnya. Jadi contoh misalnya, aku nggak boleh ngeliat aurat anakku sekarang. Anakku juga nggak boleh ngeliat auratku atau aurat ibunya bahkan yang bersifat private. Walaupun sesama jenis itu walaupun sesama jenis itu nggak boleh. Nah apalagi gitu kan ya ada orang lain dengan bukan orang saudara, lain, iya, bukan saudara. Walaupun istri ya nggak boleh satu-satu lah. Kalau mereka ditutup matanya dua-duanya, nah itu sama aja. Kan kita ngelihat gitu kan. Pak Ustadz nih, Pak dokter nih. Dia liar ya. Iya. Agak liar ya. Nggak kali ini aja. Lanjut tuh, tanya. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan sudah ada pertanyaan. bermanfaat untuk kalian semua. Iya. Gak usah lah ya, sudah 1 jam. Nggak ada pertanyaan ya, sudah ditanyain semua. Tapi diwakilkan sama Pak Dokter. Tapi pada intinya aku pengen kasih tahu sebagai yang terakhir ya, bahwasanya yang agak mengagetkan aku Dok, ketika aku masuk Islam adalah begitu banyak sekali pendidikan tentang masalah seks ini, dalam arti menjadi pendidikan gender ya, itu banyak sekali di dalam Islam dan sangat sedikit sekali yang diberikan pada orang. Dan itu termasuk bagian awal daripada pernikahan yang akan kita bahas lagi itu. Ini awalnya di sini nih. Jadi kalau gagal sudah di pendidikan seks, berarti ini kalau jadiin kurikulum sebelum nikah, pendidikan seks harus pendidikan seks dulu. Laki-laki harus jadi laki-laki, perempuan harus jadi perempuan. Dan itu cara orang untuk merusak kita dengan menjadikan laki-laki bukan laki-laki, perempuan bukan perempuan. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, menurut dokter, lebih bahaya rusak laki-laki atau lebih bahaya rusak perempuan? Coba balik lagi. Perempuan adalah lahan. Perempuan. Laki-laki adalah benih. Lebih bahaya rusak laki-laki. Benih berarti ya? Laki yakin lo? Perempuan. Betul. Perempuan berarti yang pertama? Makanya lebih banyak di dalam Islam perempuan-perempuan tuh dikasih sebuah ruang untuk dididik. Dan diperhatikan. Makanya nanti kita akan kemana-mana lagi. Anak perempuan juga jauh lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Makanya ketika kita sukses mendidik anak perempuan, jadi tuh satu negara. Makanya perempuan itu adalah artinya ibu. Dan dari kata itu dibentuk kata umat. Jadi kalau umatnya benar, perempuannya harus benar. Itu ibu kota, bukan bapak kota kan? Benar. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah. Acara ini dipersembahkan oleh. Acara ini disponsori oleh. Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.